Saat kiamat tiba, hal pertama yang dilakukan pria itu setelah terlahir kembali adalah meminjam uang rentenir dari seorang bos geng. Pacarnya melihatnya dan berkata dia sudah gila. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa di bawah rencana matanya, dialah yang justru terjebak dengan utang tersebut. Karena pria itu tahu bencana mengerikan akan segera datang. Saat itu tiba, dunia akan hangus. Oleh panas ekstrim, makhluk hidup akan bermutasi dan persediaan akan menjadi sangat langka. Orang-orang akan menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan sedikit makanan dan perlengkapan bertahan hidup. Dan di dunia seperti itu, memiliki persediaan berarti memiliki kekayaan mutlak. Bahkan miliarder yang dulu memiliki segalanya akan berakhir mengemis hanya untuk sepotong sosis ham. Di kehidupan sebelumnya, dia melakukan segala yang dia bisa untuk melindungi pacarnya melalui kiamat. Tapi demi bajingan lain, wanita itu menjualnya seperti ternak. Pada akhirnya, bahkan tubuhnya pun tidak tersisa. Jadi, di kehidupan ini, Chunsa mendatangi bos geng Dai, berencana meminjam uang dalam jumlah besar dan bersiap menghadapi kiamat yang akan datang. Saudara Lou menanyainya, bertanya apakah dia paham apa artinya meminjam 5 juta darinya. Pinjaman semacam itu memiliki tingkat bunga yang sangat brutal. Tentu saja dia tahu, tapi selama dia bisa mendapatkan uangnya, tingkat bunga yang lebih tinggi tidak masalah. Kemudian, saudara Lou menyuruhnya menandatangani surat utang sebesar 7 juta dan memberikan jaminan senilai sama. Dia mengeluarkan sertifikat properti yang telah dia siapkan sebelumnya. Rumah ini saja sudah lebih dari cukup untuk dijadikan jaminan. Tapi saudara Lou yang jelas-jelas sudah menganggapnya sebagai mangsa empuk mengatakan bahwa dengan hanya rumah ini, tidak mungkin dia bisa meminjam 5 juta. Jadi kesepakatan itu mungkin tidak akan terjadi. Dia berpura-pura panik dan mulai memohon, bahkan menurunkan jumlahnya sendiri menjadi 4 juta. Saudara Lou sangat senang di dalam hati. Dia merasa sudah sepenuhnya membaca pecandu judi muda ini. Jadi dia menekan jumlahnya lagi menjadi 3,2 juta. Dia menerima harga itu tanpa berpikir dua kali. Saudara Lou menghitungnya, 3 bulan kemudian, dia harus membayar kembali 4,9 juta dan jika dia tidak punya uang, rumah itu akan disita sebagai pembayaran. Pinjaman akan cair dalam 3 hari. Mendengar itu, ekspresinya berubah dan dia berkata dia membutuhkan uang itu sekarang juga. Setelah negosiasi, dia berhasil mendapatkan pinjaman 3,5 juta. Tentu saja, masih banyak orang baik di dunia ini. Tambahkan sedikit bunga dan mereka akan memberikan uangnya di tempat. Dalam 1 bulan, kiamat akan tiba pula. Jadi, siapa yang akan membayar pinjaman payah ini? Sekarang setelah dia terlahir kembali dengan waktu yang masih tersisa sebelum bencana, dia punya banyak waktu untuk bergerak lebih dulu. Tiba-tiba, dia menyadari keributan di belakangnya. Bukankah itu perangkap es krim legendaris yang harganya selangit? Di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah bisa membelinya untuk dirinya sendiri. Namun, dia sudah membelinya untuk wanita Jalang Lo Wanting itu beberapa kali. Dengan marah, dia menerobos masuk ke kedai es krim dan memesan 10 dari setiap jenis yang mereka miliki. Gadis di sampingnya tampak benar-benar tercengang. Bahkan pelayannya pun terkejut. Bagaimanapun, toko ini hanya menjual es krim premium, dan 10 dari setiap varian mungkin harganya lebih dari 20.000. Dan dilihat dari cara berpakaiannya, dia tidak terlihat seperti orang yang punya uang. Begitu gadis itu sadar, dia menatapnya dengan penghinaan terang-terangan. Dia jelas memandang rendah betapa miskinnya pria itu dan bahkan berkata bahwa jika dia benar-benar mampu membelinya, dia akan berlutut dan bersujud padanya. Mendengar itu, dia jadi tertarik dan bertanya apakah dia benar-benar bersungguh-sungguh. Gadis itu tidak tahan dengan caranya bertindak dan wajahnya langsung memerah. Dia menyatakan bahwa sekali dia mengatakan sesuatu, dia tidak akan menariknya kembali. Jalan keluar telah diberikan kepadanya, tetapi karena dia menolak untuk mengambilnya, itu adalah masalahnya sendiri. Jadi, dia menunjukkan saldo di akun ponselnya kepada pelayan. Gadis itu sangat terkejut hingga dia segera memanggil manajer yang datang untuk meminta maaf padanya. Setelah itu, dia memborong seluruh stok toko. Dengan begitu, bahkan setelah kiamat tiba, dia bisa tetap di rumah dan makan es krim. Kemudian dia mentransfer deposit 300.000 ke manajer Faye, memberikan alamat pengiriman, dan dengan murah hati mentraktir semua orang di toko es krim. Mengenai gadis kasar itu, dia tidak punya pilihan selain berlutut padanya dengan penuh penghinaan. Dia meninggalkan toko dengan penuh gaya, menemukan tempat untuk mencoba es krim yang disebut pembunuh dompet itu, dan rasa serta harganya benar-benar sesuai dengan namanya. Segera setelah itu, dia mengaktifkan kemampuan spasialnya yang memungkinkan apapun yang disimpan di dalamnya tetap dalam kondisi saat ini selamanya. Dengan kemampuan itu, bahan apapun bisa dijaga kesegarannya di titik puncak. Yang tidak dia duga adalah bahkan kemampuannya telah kembali bersamanya setelah terlahir kembali. Awalnya, kemampuan hanya mulai bangkit satu demi satu setelah bencana kiamat dimulai. Masih banyak yang harus dia lakukan selanjutnya, tetapi di era damai ini, sekadar memikirkan membangun rumah aman dan mendapatkan senjata sudah membuatnya pusing. Tepat saat itu, Luan King tiba-tiba meneleponnya. Setelah orang tuanya meninggal, dia muncul seperti penyelamat dan dirinya yang bodoh mengira wanita itu adalah cahaya dalam hidupnya. Namun pada akhirnya, yang dia inginkan hanyalah warisan kecil yang ditinggalkan orang tuanya. Chunsa, ibuku sudah bilang kalau kau ingin menikah denganku. Apartemen besar yang sudah lunas di pusat kota itu harus atas namaku dan kau juga harus memberikan 180.000 sebagai mahar. Aku tahu itu tidak murah, tapi itu semua demi rumah masa depan kita bersama. Dia bahkan menyarankan agar dia menjual rumah keluarganya karena toh sudah tua. Namun pada akhirnya, wanita itu bahkan ingin menjual rumah leluhurnya agar dia bisa mendapatkan apartemen besar di pusat kota. Setelah kiamat tiba, Chunsa melakukan segalanya untuk menjaganya tetap aman, tetapi hanya untuk mendapatkan pendukung yang lebih kuat. Wanita itu menjual mereka seperti ternak. Tuan muda, inilah orang yang saya bicarakan. Karena Anda mencari bahan khusus, dia benar-benar memenuhi kebutuhan Anda. Setelah itu, Chunsa dibawa pergi dan menjadi subjek eksklusif
eksperimen brutal. Dan pada akhirnya, bahkan tubuhnya pun tidak tersisa. Karena dia sendiri yang mengetuk pintunya kali ini. Chunsa pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan benar bersamanya. Ternyata dia pergi keluar dengan teman-temannya dan tidak sengaja kehilangan kalung emas yang sangat dia sukai. Saat Chunsa mendengar itu, dia mengerti persis apa yang dia isyaratkan. Tapi dia bukan lagi orang menyedihkan dari kehidupan sebelumnya. Dia dengan cepat menemukan cara untuk menghadapinya dan mengatakan dia tidak hanya akan membelikannya yang baru. Dia akan membeli 10 dan membiarkannya berganti-ganti di antara mereka. Hal itu langsung membuat Lo Wan King terpana. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya kapan Chunsa tiba-tiba menjadi begitu murah hati. Mengenai dirinya, dia berbohong dan berkata dia beruntung akhir-akhir ini dan mendapat sedikit keuntungan dari mata uang kripto. Lo Wan King awalnya tidak mempercayainya dan curiga dia telah tertipu oleh semacam penipuan. Tapi Chunsa sama sekali tidak peduli. Dia hanya menyuruhnya menunggu dan melihat seperti apa keuntungan putaran berikutnya. Langkah kecil seperti ini tidak cukup baginya. Kali ini, Chunsa berencana untuk bermain besar. Dia akan meminjam sejumlah uang sebagai modal dan meningkatkan investasinya. Tapi pinjaman itu butuh saksi. Jadi dia meminta Lo Wan King membantunya. Dengan itu dan menjanjikannya bahwa setelah semuanya berhasil, dia akan memberinya biaya penanganan sebesar 5% dari jumlah pinjaman. Tapi tepat saat itu, seorang pria tua tiba-tiba berjalan ke kamar mandi. Lo Wan King secara naluriah menyimpan ponselnya, dan pria tua itu menuntut untuk mengetahui mengapa dia begitu lama. Lo Wan King tidak punya pilihan selain menenangkan sugar daddy-nya terlebih dahulu dan mengatakan dia akan selesai dalam sedetik. Pada saat yang sama, dia sudah menghitung di kepalanya, dan tidak peduli bagaimana dia melihatnya, kesepakatan dengan Chunsa ini akan memberinya penghasilan lebih banyak daripada tetap bersama sugar daddy itu. Dan berdasarkan apa yang dia ketahui tentang dia, tidak mungkin dia akan menipunya. Begitu saja, Lo Wan King setuju untuk bertindak sebagai penjamin Chunsa, dan Chunsa tidak bisa tidak menantikan pertunjukan yang akan segera dimulai. Setelah itu, Chunsa mencari desainer arsitektur terkenal dan menyuruhnya mengubah kediamannya menjadi benteng dalam 1 bulan. Jendelanya harus anti peluru, kaca laminasi harus dipasang dengan jaring pengaman tak terlihat dan dinding harus diperkuat dengan dinding luar anti peluru setebal 3 meter dengan ketahanan seismik di atas intensitas 8. Atap membutuhkan panel surya transparan dan sistem tenaga independen untuk menjamin listrik bersama dengan sistem pemurnian dan filtrasi udara agar gas beracun tidak masuk dari luar. Itu juga membutuhkan ekosistem yang mandiri, termasuk pasokan oksigen 72 jam dan sistem sirkulasi air, ditambah pintu tahan ledakan, sistem kontrol akses, dan verifikasi ganda melalui biometrik dan kunci mekanis. Singkatnya, tempat itu harus diubah dalam 1 bulan menjadi rumah tahan benturan dengan sistem pendukung kehidupan. Desainer itu benar-benar tercengang setelah mendengar semua itu dan curiga Chunsa telah menonton terlalu banyak film fiksi ilmiah kiamat. Chunsa awalnya mengira desainer itu mungkin tidak bisa mengambil pekerjaan ini, tetapi dia ingat dengan jelas bahwa resume pria itu menyatakan dia pernah merancang tempat perlindungan bagi para miliarder kelas atas sebelumnya. Dia seharusnya menjadi ahli pertahanan sejati. Kenyataannya, desainer itu sudah sangat gembira. Dia berpikir tentang bagaimana memeras bayaran besar dari orang kaya Chu Yuni di depannya ini, dan Chunsa sudah menduga sebanyak itu. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan saldonya, menaruh deposit 1 juta di tempat sambil membiarkan desainer itu menyebutkan harga akhir. Pupil desainer itu bergetar seketika. Dia jelas tidak menyangka Chunsa benar-benar sekaya ini. Tetap saja, Chunsa sangat peduli pada material dan kualitas bangunan, dan dia bersikeras bahwa semuanya harus lulus inspeksi. Desainer itu segera menjamin bahwa apa yang dia bangun akan sangat kokoh. Sekarang masalah benteng sudah ditangani, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan sehari-hari akan cukup mudah. Tapi di kiamat, yang paling berbahaya bukanlah bencananya sendiri. Itu adalah sifat manusia setelah ketertiban runtuh. Senjata dingin bisa didapat dari toko perangkat keras, tetapi senjata api dan senjata lain yang bisa memberikan serangan, yang benar-benar mematikan jauh lebih sulit didapat. Meski begitu, selalu ada jalan keluar dari masalah, dan Chunsa dengan cepat menemukan saluran khusus. Bagian anehnya adalah pihak lain memilih tempat yang sangat ramai untuk pertemuan. Saat dia masih melihat-lihat mencari penjualnya, seorang wanita muda tiba-tiba berlari ke arahnya sambil dikejar oleh beberapa pria. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya telah menipu seseorang di wilayah ini. Dengan air mata di matanya, gadis itu memohon pada Chunsa untuk menyelamatkannya. Tapi saat dia melihat wajahnya dengan jelas, dia membeku. Mengapa Li Yuyu ada di tempat seperti ini? Kembali di sekolah menengah, dia adalah dewi kelas yang brilian, jenis gadis yang dikagumi banyak anak laki-laki dari jauh, dan sekarang dia dipermalukan secara terbuka oleh sekelompok preman utama. Menunjuk ke arah Chunsa dan memperingatkannya untuk tidak mencampuri urusan yang bukan urusannya. Kemudian dia menjambak rambut Li Yuyu dan menuntut agar dia menyerahkan uangnya. Salah satu antek di belakangnya segera memiliki ide kotor dan menyarankan bahwa jika mereka benar-benar tidak bisa mendapatkan uangnya, ada cara lain dia bisa membayarnya kembali. Pada titik itu, Chunsa tidak tahan lagi dan berteriak pada mereka untuk melepaskannya. 3 preman itu langsung mengerutkan kening. Salah satu antek menerjang ke arahnya dan berkata dia akan melumpuhkan Chunsa karena mencoba bermain pahlawan. Chunsa mengerutkan kening dan menunduk, nyaris lolos dari pukulan lurus preman itu. Dalam gerakan yang sama, dia memutar masuk dan mematahkan pergelangan tangan pria itu. Antek itu berteriak lagi dan lagi karena kesakitan, tapi Chunsa tidak memberinya waktu untuk pulih. Satu pukulan berat membuatnya terbang beberapa meter jauhnya. Tak disangka, satu gerakan itu membuka sistem yang bahkan belum dia dapatkan
dapatkan di kehidupan sebelumnya. Preman utama benar-benar terguncang oleh kekuatan Chunsa. Jadi, dia mencengkeram Liu Yu dan menggunakannya sebagai tameng, memperingatkannya untuk tidak melakukan tindakan gegabah. Tapi tepat saat itu, seorang pria tiba-tiba bergegas masuk dengan batu bata dan menghancurkan preman itu hingga pingsan dengan satu pukulan. Rupanya, dia tidak tahan dengan pria yang menindas gadis. Begitu antek lainnya sadar, dia mengambil pemukul dan menyerang untuk membalaskan dendam bosnya. Sementara itu, Chunsa langsung mengincar pria botak yang tersisa. Pria yang muncul entah dari mana itu jelas bukan orang sembarangan. Hanya dalam beberapa gerakan, dia menjatuhkan antek. Dengan tongkat itu, Chunsa tentu saja tidak mau kalah dan dia melepaskan serangkaian pukulan langsung ke wajah pria botak itu. Menyadari mereka kalah telak, antek yang tersisa dengan cepat melarikan diri. Sementara Chunsa mengumpulkan cukup banyak poin emosi negatif. Baru setelah bahaya berlalu Liu Yu akhirnya bernapas lega. Meskipun dia tidak pernah menyangka akan bertemu Chunsa di sini. Setelah ucapan terima kasih singkat, Chunsa membantunya berdiri dan menemukan kemeja untuk disampirkan di bahunya. Setelah itu, Liu Yu pergi karena dia memiliki sesuatu yang harus dilakukan. Sementara pria yang bertarung di sampingnya, terkesan dengan apa yang dilakukan Chunsa, mengambil inisiatif untuk memperkenalkan diri. Namaku Yu Dong, dan kamu? Chunsa menatapnya dan berkata, jadi, kau Yu Dong? Sempurna, akulah yang mengatur pertemuan denganmu. Yu Dong membeku sesaat, terkejut dengan kebetulan itu. Kemudian hampir secara seremonial, dia melemparkan kata sandi gaya jalanan yang norak. Elang terbang di tengah malam. Chunsa tidak ikut bermain, dia malah membalas, ya, dan kau terdengar seperti orang bodoh sepenuhnya. Baru setelah mengumpulkan cukup poin emosi negatif, dia akhirnya memberikan kode kontak yang sebenarnya, dan menjelaskan bahwa dia hanya main-main untuk memecah suasana. Yu Dong tidak tersinggung, dan tak lama kemudian, dia membawa Chunsa ke titik transaksi yang sebenarnya untuk kesepakatan ini. Keunggulan model ini adalah kokoh dan andal, tapi sisi negatifnya adalah amunisi terbatas, jadi setiap tembakan harus dihitung. Melihat Chunsa memiliki keterampilan nyata dan juga cukup menarik sebagai pribadi, Yu Dong memberinya harga pertemanan dan menganggapnya seperti mendapatkan teman baru. Selama pertukaran, Yu Dong terus memperhatikan cara Chunsa menangani senjata itu. Satu kali lihat sudah cukup baginya untuk mengetahui bahwa Chunsa tahu persis apa yang dia lakukan, yang membuatnya merasa jauh lebih baik tentang kesepakatan itu. Chunsa dengan santai bertanya apakah membeli barang ini disertai dengan tambahan seperti peredam, kartu peringatan, atau mungkin satu kotak amunisi gratis. Yu Dong membeku di tempat. Dia sudah menjelaskan bahwa dia memberikan harga pertemanan kepada Chunsa, dan barang seperti ini bisa dijual 2 kali lipat di pasar gelap tanpa masalah. Namun Chunsa masih punya nyali untuk meminta garansi dan bonus. Poin emosi negatif Yu Dong langsung melonjak setinggi langit. Melihat waktunya tepat, Chunsa berkata dia hanya bertanya santai, lalu mentransfer uang ke rekening yang ditunjuk dengan harga yang dikutip Yu Dong. Sekarang senjata dan persediaan sudah diurus. Satu-satunya yang tersisa adalah membalas dendam pada Luan King, wanita yang mengkhianatinya di kehidupan sebelumnya, dan pada saat itu juga, dia sudah tiba di hotel yang dia pesan. Chunsa melangkah maju dan dengan lembut merangkul pinggannya. Luan King awalnya merenya padanya dengan nada manja, mengatakan kakinya pegal karena menunggu terlalu lama. Kemudian dia mengalihkan pembicaraan dan bertanya apakah ada risiko yang terlibat. Chunsa mengatakan ini hanya formalitas dan lagi pula dia terlalu memanjakannya untuk membiarkan apapun terjadi padanya. Luan King memikirkannya sejenak dan merasa apa yang dia katakan masuk akal. Bagaimanapun, Chunsa pernah hampir pergi menjual darah hanya untuk membelikannya tas tangan. Di matanya, dia masih terobsesi untuk menyenangkannya. Jadi tidak mungkin dia berani menjebaknya. Dengan itu, dia tidak ragu lagi dan dengan tegas menandatangani namanya pada perjanjian tersebut. Dia pikir dia hanya menandatangani sebagai penjamin, tidak pernah menyadari bahwa saat tanda tangannya mengenai halaman tersebut, utang besar telah sepenuhnya dialihkan ke pundaknya. Saudara Lu terus tersenyum di permukaan dan memujinya lagi dan lagi karena sangat lugas. Tapi jauh di lubuk hati, dia sudah menghitung bagaimana cara memeras nilai terakhir darinya begitu dia tidak bisa lagi membayar uang itu. Mungkin itu karena Chunsa sudah melihat Luan King apa adanya. Tapi ketika dia menandatangani, dia tidak merasakan sedikit pun rasa kasihan atau keraguan. Keserakahannya akan segera melunasi sisa saldo rumah amannya. Setelah semuanya selesai, Chunsa pergi untuk memeriksa bentengnya, dan desainer itu menepuk dadanya dan menyuruhnya untuk tidak khawatir sedikit pun. Dia mengatakan setiap material di rumah telah diperkuat ke standar tertinggi yang mungkin, dan hasil aktualnya memang memenuhi harapan Chunsa. Puas, Chunsa melunasi sisa saldo di tempat. Fase panas ekstrim sudah mulai merayap masuk, dan berita berangsur-angsur digantikan oleh satu peringatan panas ekstrim demi peringatan lainnya. Suhu yang meningkat hanyalah awal dari bencana ini. Namun, perubahan itu saja sudah cukup untuk benar-benar membuat kehidupan manusia normal menjadi kacau. Bahkan tinggal di dalam ruangan terasa seperti terjebak di dalam sauna kedap udara, sangat panas dan pengap hingga orang hampir tidak bisa bernapas. Di jalanan, lonjakan harga ada di mana-mana. Pedagang memanfaatkan gelombang panas dengan lantang mengklaim bahwa suhu akan terus meningkat minggu depan, berbohong bahwa persediaan mulai menipis dan bahwa air serta listrik akan segera dibatasi, semua untuk menekan orang yang lewat agar menimbun. Beberapa bahkan mengklaim mereka menjual stok terakhir yang tersedia. Di mata mereka, bencana panas yang tak tertahankan yang menyiksa banyak orang ini tidak lebih dari peluang emas untuk menghasilkan kekayaan. Tapi jika mereka tidak menghasilkan banyak uang, mereka merasa seperti merekalah yang akan rugi. Siaran itu memang menarik cukup banyak pelanggan, tetapi harganya cukup untuk membuat mereka mundur. Saat Li Dafu melihat dua gadis cantik masuk, dia segera memasang wajah ekstra ramah. Dia tidak hanya menawarkan untuk memotong melon agar
agar mereka bisa mencicipinya terlebih dahulu, tetapi juga menjanjikan mereka diskon 20% jika mereka membeli 2, ditambah sebungkus tisu gratis, dan bahkan mengatakan mereka bisa kembali di malam hari untuk menikmati aset toko jika cuaca terlalu panas. Kedua gadis itu hanya ingin membeli satu, tetapi Li Dafu terus menekan mereka, mengisyaratkan bahwa tidak ada yang tahu berapa lama panas ini akan berlangsung atau apakah masih akan ada stok besok. Tapi ketika pelanggan lain hanya bertanya apakah air bisa sedikit lebih murah, dia langsung membentak mereka tanpa kesopanan, mengulangi bahwa itu adalah bisnis kecil dan sama sekali tidak akan ada tawar-menawar. Chun Sa menyaksikan semuanya terungkap dan tidak bisa tidak mendecakkan lidah pada Li Dafu. Itu mengingatkannya pada saat terakhir dia datang ke toko ini di mana sebuah produk jatuh ke lantai. Dan ketika Chun Sa secara naluriah membungkuk untuk mengambilnya, Li Dafu telah mencengkeram kerahnya dan secara terbuka menuduhnya sebagai pencuri. Chun Sa mencoba menjelaskan dirinya sendiri, tetapi Li Dafu menolak untuk mendengarkan sama sekali. Dia bahkan memanggil tetangga untuk berdiri di sekitar dan mengutuknya, meninggalkan luka di hati muda Chun Sa yang sulit disembuhkan. Tapi di kehidupan ini, Chun Sa akan membuatnya mengerti seperti apa rasanya penderitaan yang sesungguhnya. Mata Chun Sa tertuju pada sekantong keripik yang harganya sangat mahal di rak. Dia berjalan mendekat dan sengaja meninggikan suaranya, menuntut untuk mengetahui mengapa harganya sangat keterlaluan. Saat Li Dafu mendengar suara yang akrab itu, dia tampak membeku. Tapi begitu dia berbalik dan menyadari itu adalah Chun Sa, wajahnya langsung menjadi gelap. Dia kemudian menyerbu, menyambar keripik tepat dari tangan Chun Sa, dan mulai mengusirnya dengan jijik yang terbuka. Dia bahkan mendengus bahwa jika Chun Sa tidak mampu membelinya, dia tidak boleh menyentuh barang-barang sembarangan karena jika ada sesuatu yang rusak, tidak mungkin dia bisa membayarnya. Tapi Chun Sa bukan lagi orang penakut seperti di kehidupan sebelumnya. Sebaliknya, dia menyeringai dan mengingatkan Bos Li bahwa dengan begitu banyak harta yang ditimbun di sini, dia sebaiknya berhati-hati agar tidak habis dibersihkan dalam semalam. Itu langsung membuat Li Dafu meledak. Wajahnya memerah saat dia berteriak pada Chun Sa, menuduhnya mengutuk toko dan bahkan mengancam akan memukulinya, mengatakan panas itu pasti telah menggoreng otaknya. Chun Sa, bagaimanapun, bertindak sangat santai dan menyuruhnya untuk tenang. Sedikit kemudian dia dengan santai bertanya apakah dia menderita insomnia akhir-akhir ini, mimpi buruk, lutut dan punggung lemah, keringat malam, dan kelelahan terus-menerus. Li Dafu, yang sudah siap untuk terus mengutuk, tiba-tiba membeku. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa dia benar-benar memiliki setiap gejala tersebut. Kemarahannya langsung memudar dan dia mulai bergumam pada dirinya sendiri, bahkan bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah dengan gudannya. Chun Sa kemudian berpura-pura membantunya melemaskan lengan dan kakinya, membuatnya tampak seperti sedang memeriksanya. Sambil melakukan itu, dia juga mengambil kesempatan untuk memukulnya beberapa kali dengan keras. Setelah dia cukup melampiaskan, Chun Sa dengan dingin memberikan diagnosisnya, kekurangan ginjal klasik. Baru saat itulah Li Dafu akhirnya menyadari bahwa Chun Sa telah mempermainkannya selama ini. Sayangnya baginya, Chun Sa sudah bersenang-senang. Setelah membayar permen, dia berbalik dan berjalan pergi seolah tidak terjadi apa-apa karena acara utama yang sebenarnya akan datang malam itu. Poin emosi negatif dapat memperluas kemampuan spasialnya. Dan sekarang Chun Sa akan menggunakan poin emosi negatif yang dia panen dari Li Dafu untuk memperbesar ruang itu lebih jauh lagi. Kemudian dia akan mengosongkan setiap bagian inventaris di gudang Li Dafu. Keesokan paginya, Li Dafu merasakan dari kejauhan bahwa ada sesuatu yang salah dengan gudang itu. Dia bergegas masuk untuk memeriksa hanya untuk membeku karena tidak percaya. Setiap barang yang dia timbun di toko telah hilang tanpa jejak. Wajahnya menjadi pucat pasi, matanya melebar karena amarah dan dia berdiri di sana di gudang kosong yang dipenuhi rasa tidak percaya, kemarahan, dan keputusasaan. Chun Sa duduk di depan monitor pengawasan, menyaksikan indeks emosi melesat lebih tinggi dan lebih tinggi. Dia dengan sombong menyesap kola, matanya tertuju pada Li Dafu di gudang dengan hiburan terbuka. Li Dafu benar-benar hancur. Dia berlari di sekitar gudang sambil menangis, kemudian akhirnya jatuh berlutut, lengan terentang lebar, tenggelam dalam kemarahan dan keputusasaan yang tak berdaya. Keributan itu dengan cepat menarik penduduk terdekat, menatap gudang yang sekarang kosong. Semua orang terkejut dan banyak yang mulai khawatir tentang di mana mereka seharusnya mendapatkan persediaan harian mulai sekarang. Cukup banyak orang yang juga curiga, berbisik satu sama lain bahwa ini mungkin hanya aksi yang Li Dafu atur sendiri untuk menaikkan harga lagi. Tapi seseorang lain berkata mereka telah melihat bayangan di dekat gudang malam sebelumnya. Saat dia mendengar itu, Li Dafu gemetar seolah-olah sesuatu tiba-tiba terpikir di benaknya. Chun Sa sangat puas dengan gelombang output emosional dari Li Dafu itu. Tapi pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Dia mengambil kantong keripik yang telah dia incar sehari sebelumnya dan sengaja membuat suara renyah yang keras saat dia menikmatinya dengan kecepatan santai. Detik ketika Li Dafu melihat keripik itu, dia meledak seperti bubuk mesiu yang tersulut dan langsung bersikeras bahwa itu adalah bagian dari barang yang dicuri dari gudangnya. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, dia mencengkeram kerah Chun Sa dan untuk sesaat kenangan lama membuat Chun Sa ragu, tetapi dia segera sadar kembali. Dia bukan lagi pria yang dulu. Chun Sa menatap Li Dafu dengan dingin dan mengatakan kepadanya bahwa mengayunkan tangannya tidak ada gunanya. Tanpa bukti, semua teriakan itu hanya akan membuatnya terlihat konyol. Kemudian Chun Sa mengubah taktik dan mengejek situasi
menyedihkan Lee Dafu, bahkan bertanya apakah dia ingin. Dia menyumbangkan kantong keripik yang setengah dimakan itu, tapi Lee Dafu tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Karena Chun Sa telah mengutuknya kemarin dan sekarang sedang memakan jenis keripik yang sama, Lee Dafu dengan keras kepala bersikeras bahwa Chun Sa pasti pencurinya, jelas berharap untuk memeras sesuatu darinya untuk menutupi kerugiannya. Chun Sa tidak membeli tindakan itu sedetik pun dan langsung meminta penduduk yang melihat untuk menilai masalah itu sendiri. Adegan itu segera menjadi kacau. Beberapa orang mengatakan banyak toko lain menjual keripik yang sama sementara yang lain menunjukkan bahwa Chun Sa telah mengeluh tentang harga kemarin dan sekarang seluruh toko telah dibersihkan hari ini. Itu terlalu banyak kebetulan. Chun Sa menatap Lee Dafu dan memberitahunya bahwa jika dia tidak mempercayainya, dia bebas untuk menggeledah rumahnya. Bahwa jika ada barang dari toko Lee Dafu yang muncul di sana, Chun Sa akan membayarnya 10 kali lipat. Tapi jika tidak ditemukan, maka generator cadangan di belakang toko Lee Dafu akan menjadi miliknya. Tanpa sepatah kata pun, Lee Dafu menyeret Chun Sa langsung ke rumahnya. Tapi saat mereka tiba, semua kepercayaan diri Lee Dafu menghilang. Dia tercengang dengan apa yang dia lihat dan segera menyadari bahwa seseorang dengan latar belakang seperti Chun Sa tidak akan pernah perlu mencuri barang-barangnya. Tepat setelah itu, dia mencoba menyelinap pergi karena malu. Tapi tidak mungkin Chun Sa akan membiarkannya pergi semudah itu. Lee Dafu masih berutang generator itu padanya. Terlalu takut kehilangan muka di depan tetangga, namun enggan memberikan generator itu. Lee Dafu hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengakui dia telah salah menilai Chun Sa. Dia memohon untuk dibebaskan. Tapi ketika dia menuduh Chun Sa secara salah sebelumnya, dia tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Para tetangga yang awalnya merasa kasihan pada Lee Dafu langsung mengubah sikap mereka. Mereka mengatakan bahwa bagi seseorang yang tidak jujur, dirampok hampir merupakan karma. Terhina dan marah, Lee Dafu tiba-tiba mengayunkan pukulan ke arah Chun Sa dan berteriak bahwa Chun Sa menolak kesempatan untuk mundur dengan anggun. Tapi Chun Sa menangkap pukulan itu dengan mudah dan kemudian menyematkan Lee Dafu ke tanah dalam satu gerakan. Karena kesakitan, Lee Dafu tidak punya pilihan selain menyerah. Chun Sa tidak menunjukkan belas kasihan dan menyuruhnya bergegas karena begitu suhu naik lagi, tidak ada yang akan bisa keluar. Tidak lama setelah Lee Dafu pergi karena malu, Luan Qing buru-buru menelepon. Dia berkata bahwa selama 2 hari terakhir dia merasa seperti beberapa orang mengikutinya dan mereka tampak seperti penagih utang di telepon. Suaranya penuh kepanikan saat dia mengungkit tanda tangan dan penguntitan itu, lalu tiba-tiba meneriakkan nama Chun Sa dan menuntut untuk mengetahui mengapa. Geng Dai mengejarnya, bertanya lagi dan lagi apakah dia telah menipunya. Di permukaan, Chun Sa bertindak terluka dan terus memberinya alasan tentang pengabdian dan ketulusan. Tapi jauh di lubuk hati, dia berpikir bahwa Geng Dai benar-benar tidak sabar untuk bergerak. Berjalan ke kulkas, dia bertanya apakah Geng Dai sudah tahu di mana dia tinggal dan apakah mereka mengatakan sesuatu padanya. Dan baru saat itulah dia mengetahui bahwa Luan Qing telah merasakan sesuatu yang salah dan mengambil jalan samping untuk melepaskan mereka. Chun Sa menyuruhnya untuk bersantai dan mengatakan mereka mungkin salah mengira dia sebagai orang lain. Setelah itu, dia meletakkan set makanan salmon di atas meja. Mata Luan Qing langsung berbinar dan dia bertanya pada Chun Sa bagaimana dia masih memiliki makanan seperti ini, sepenuhnya tidak menyadari bahwa dia memiliki lebih banyak lagi di tempat itu berasal. Mendengar itu, Luan Qing membeku sesaat. Gelombang panas sudah berlangsung selama berhari-hari dan persediaan sekarang sebagian besar pergi ke orang kaya. Dari mana Chun Sa mendapatkan semua ini? Apakah dia benar-benar sukses besar? Chun Sa dengan tenang menyesap kola dingin, lalu memakan sepotong salmon, begitu lembut hingga hampir meleleh di mulutnya. Tatapan lapar di wajah Luan Qing praktis tertulis di seluruh ekspresinya, menyaksikannya hampir menggeliat karena iri. Chun Sa dengan santai bertanya apakah dia masih punya cukup makanan di sisinya. Pada saat itu, Luan Qing berhenti berpura-pura sama sekali. Dia berkata dia benar-benar takut tinggal sendirian dan terus merasa seperti orang-orang itu masih di dekatnya. Dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menarik ringan sudut pakaiannya. Matanya sengaja melembut saat dia memasang ekspresi menyenangkan dan bertanya apakah dia bisa pindah bersama Chun Sa selama beberapa hari dan mungkin menggunakan kesempatan itu untuk membangun hubungan mereka sedikit. Jejak penghinaan melintas di wajah Chun Sa, hampir terlalu halus untuk diperhatikan. Melihat betapa sengaja dia bertindak mencari muka, yang dia rasakan hanyalah bahwa dia murahan dan konyol. Tapi di detik berikutnya, dia memasang ekspresi terkejut dan senang dan mengatakan terlalu panas untuk pergi keluar sekarang. Jadi dia akan menjemputnya malam itu saat cuaca mendingin. Kemudian dia tiba-tiba mengalihkan pembicaraan dan mengungkit bagaimana dia selalu mengatakan bahwa alamat seorang gadis tidak bisa dibagikan dengan santai. Itulah sebabnya dia tidak pernah membiarkannya dekat sebelumnya. Luan Qing segera bertindak seolah-olah dia baru saja menyadari sesuatu, lalu dengan santai memberikan alasan tentang situasi yang istimewa kali ini dan mengirimkan alamatnya tanpa ragu. Menatap apa yang dia asumsikan sebagai reaksi gembira Chun Sa, dia melengkungkan bibirnya menjadi seringai tipis yang hampir tidak terlihat dan mengejeknya dalam hati. Tentu saja, Chun Sa masih sama menyedihkannya yang akan langsung jatuh begitu dia memberinya sedikit kehangatan. Apa yang tidak dia sadari adalah setelah menerima alamat itu, bibir Chun Sa juga melengkung menjadi senyum dingin. Sejak saat itu, mimpi buruknya baru saja dimulai. Saat telepon berakhir, Chun Sa mendengar ketukan di pintu. Saat dia membukanya, Bibi Wong bahkan tidak repot-repot menyapanya. Dia mencoba masuk ke ruangan ber-AC-nya segera. Tempatmu sangat sejuk, AC rusak, dan
dan anak-anak sekarat karena panas, kita bertetangga, jadi kita harus saling membantu. Biarkan kami tinggal di sini sebentar, oke? Chun Sa mendorongnya kembali keluar tanpa sedikit pun kesopanan. Dia mengungkit bagaimana bertahun-tahun yang lalu ketika ibunya ada di lantai bawah memungut botol air kosong. Bibi Wong telah menunjuk mereka dan mengejek mereka karena miskin, lalu bahkan memanggil keamanan untuk mengusir mereka. Saat dia mendengar itu, Bibi Wong menjadi bermusuhan dan membentak. Itu sudah lama sekali. Bagaimana kau masih bisa menyimpan dendam seperti ini? Kau tidak punya rasa kebaikan bertetangga sama sekali. Chun Sa tidak tertarik membuang waktu lebih lama berdebat dengannya, jadi dia menutup pintu di tempat. Mungkin dia tidak punya kehangatan, tapi rumahnya punya AC. Dengan marah, Bibi Wong berdiri di luar dan mengutuk seluruh garis keturunannya dari atas ke bawah. Di dalam, Chun Sa dengan tenang beralih ke kartu telepon baru yang telah dia siapkan sebelumnya. Kemudian dia menelepon Geng Dai. Aku sudah mengirimkan alamat Luan King. Dia tinggal sendirian. Dia tidak akan sulit ditemukan. Sementara itu, Luan King tidak tahu. Bahaya sedang mendekat. Semua yang bisa dia pikirkan adalah pindah ke tempat ber-AC Chun Sa dan menjalani kehidupan tanpa beban yang menurutnya pantas dia dapatkan. Saat dia hendak menyalakan rokok dan bersantai, ketukan cepat tiba-tiba menghantam pintu, langsung memecah ritmenya. Matanya berbinar seketika, dan senyum gembira merekah di wajahnya. Tapi detik ketika dia membuka pintu, pupil matanya menyusut karena terkejut dan dia tersandung ke belakang karena ketakutan. Kenapa kau? Bagaimana kau tahu di mana aku tinggal? Saudara Lou tanpa ekspresi mendorongnya ke samping dan berjalan langsung ke kamar. Nona Lu, Anda berutang uang pada Geng Gai. Saatnya membayar. Luan King panik di tempat dan berteriak dengan suara gemetar. Chun Sa yang meminjam uang itu. Dia menipuku untuk menandatanganinya. Kalian harus mengejar dia. Saudara Lou hanya melemparkan perjanjian yang ditandatangani dalam hitam dan putih. Dan Luan King, yang masih mencoba berdebat, langsung terdiam. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya memiringkan dagunya ke arah pria di sampingnya. Para antek segera menyebar dan mulai mencari barang berharga. Luan King menerjang ke depan dan dengan putus asa mencoba melindungi barang-barangnya. Suaranya gemetar saat dia berteriak bahwa dia akan menelepon Chun Sa dan bahwa dia akan segera ke sini. Saudara Lou mengabaikannya sepenuhnya dan hanya menonton dengan dingin saat anak buahnya menggeledah tempat itu. Dalam waktu singkat, semua barang berharga di ruangan itu telah dijarah dan ditumpuk di atas meja. Luan King berdiri mematung, matanya penuh ketakutan dan keengganan. Tapi bahkan jika semua barang itu ditambahkan bersama, mereka masih tidak akan mendekati untuk menutupi utang. Saudara Lou mengeluarkan tawa dingin. Saudara-saudaraku tidak datang jauh-jauh ke sini dalam panas ini hanya untuk pergi dengan tangan kosong. Mendengar itu, para antek semua berdiri dengan seringai kejam dan mulai menutupinya langkah demi langkah. Luan King terus menyusut ke belakang, suaranya gemetar begitu hebat, dia hampir tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Jejangan datang lebih dekat. Saat saudara Lou dan yang lainnya mendekat, Luan King buru-buru melemparkan nama Chun Sa seperti garis hidup terakhir, mengatakan Chun Sa memiliki persediaan besar dan banyak uang. Saudara Lou memikirkannya sejenak, lalu memberinya kesempatan untuk menghubungi Chun Sa. Tapi tidak peduli berapa kali dia menelepon, yang dia dapatkan hanyalah nada otomatis yang mengatakan panggilan itu tidak dijawab. Luan King benar-benar panik. Tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar saat dia terus bergumam bahwa Chun Sa pasti sibuk dan mungkin hanya tidak mendengar telepon berdering. Dia harus mencoba menelepon lagi ketika saudara Lou menamparnya begitu keras hingga dia terpental. Dia mengutuknya karena bodoh, mengatakan bahwa ketika Chun Sa menipunya untuk menandatangani kertas itu, dia tidak pernah berniat membayar utang kembali. Sejak awal, Luan King membeku di tempatnya berdiri. Kepanikan di matanya langsung digantikan oleh kekosongan dan bahkan gemetarnya berhenti. Saudara Lou tidak membuang kata-kata lagi dan mencengkeram rambutnya. Luan King tersentak karena sakit, memutar dan berjuang dengan putus asa saat dia berteriak pada mereka untuk mengejar Chun Sa sebagai gantinya, mengatakan bahwa Chun Sa adalah orang yang memiliki apa yang benar-benar mereka inginkan. Tapi pada akhirnya, saudara Lou tetap menyeretnya ke ruang belakang. Sementara itu, Chun Sa sedang duduk di sofa di rumah, dengan malas memutar segelas anggur merah di antara jari-jarinya. Permukaan anggur mencerminkan senyum mengejek di wajahnya, sementara jauh di lubuk hati, dia dengan dingin berharap Luan King akan sepenuhnya menikmati keramah tamahan khusus kiamat sendiri. Bahkan setelah mengumpulkan bunga, saudara Lou masih belum puas. Dia mencengkeram tenggorokan Luan King dan memaksanya untuk mengungkapkan barang berharga apa yang disembunyikan Chun Sa di rumahnya. Luan King berjuang untuk bernapas, tapi dia masih memaksakan diri untuk berbicara, mengeluarkan bagian demi bagian detail yang dia perhatikan sebelumnya selama panggilan video mereka. Ada perhitungan yang jelas dalam nadanya. Dia jelas ingin memancing saudara Lou untuk mengalihkan perhatiannya ke arah Chun Sa. Setelah mendengar cukup, saudara Lou tiba-tiba melemparnya ke samping. Dia tersandung ke belakang dan menabrak tempat tidur dalam tumpukan yang menyedihkan. Saudara Lou memamerkan giginya dalam seringai kejam, matanya menyipit menjadi celah saat dia berpikir dalam hati pada saat ini. Dia telah mengaitkan ikan yang sangat besar. Saudara Lou kemudian memiringkan kepalanya dan memberikan pandangan kepada antek di belakangnya. Begitu kelompok itu menyerbu pergi, Luan King ditinggalkan sendirian di ruangan kecil yang gelap. Dia perlahan mengangkat tangan untuk menutupi mulutnya, bahunya gemetar hebat saat isak tangis tertahan terus tumpah sementara kebencian dan keengganan bergejolak di matanya. Begitu saja, seluruh kelompok menerobos secara agresif ke lingkungan Chun Sa. Saat Bibi Wong mendengar
mendengar mengapa mereka datang, dia segera mengajukan diri untuk memimpin jalan. Dia membawa mereka langsung menuju tempat Chun Sa sambil terus-menerus menjelek-jelekannya, menumpuk setiap tuduhan jahat yang bisa dia pikirkan. Saudara Lou memuji Bibi Wong karena memimpin mereka dengan baik dan berjanji bahwa begitu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, dia tidak akan dibiarkan dengan tangan kosong. Mendengar itu, langkah Bibi Wong menjadi lebih ringan, dan wajahnya hampir hancur menjadi seringai. Dia sudah mulai membayangkan Chun Sa berlutut di depannya dan memohon pengampunan. Tapi saat saudara Lou tiba di pintu depan Chun Sa, dia tercengang. Pengaturan pertahanan di depannya benar-benar keterlaluan. Anak buahnya, di sisi lain, tidak takut dan sembrono. Mereka menggulung lengan baju mereka, dan bersiap untuk menendang pintu Chun Sa. Tapi sebelum mereka bahkan mendekat, salah satu dari mereka terkena keras oleh jaringan listrik tersembunyi dan pingsan di tempat. Seluruh tubuhnya kejang. Yang lain segera bergegas sambil mengutuk, mencoba menariknya bangun, hanya untuk terkena arus listrik saat mereka menyentuhnya. Satu demi satu, mereka dibiarkan mati rasa dan berkedut juga. Berdiri di belakang, saudara Lou benar-benar terpana, wajahnya penuh ketidakpercayaan dan frustrasi. Kemudian entah dari mana, sebuah pengeras suara muncul. Dengan nada musik Good Luck yang sangat ceria, mulai meledak pada saat yang sama. Listrik mulai berdenyut lebih kuat dan lebih lemah dengan ritme. Antek yang tersetrum melambai-lambai tak terkendali, terlihat persis seperti penari cadangan. Mengikuti irama, suara desis listrik bercampur dengan samar bau daging panggang menakuti kelompok saudara Lou begitu parah, hingga mereka tersandung mundur lagi dan lagi. Memegang mikrofon, Chun Sa menyaksikan semuanya dengan sangat santai. Ya, sepertinya kalian cukup beruntung. Satu langkah dan kalian mencapai jackpot jaringan keamanan. Saat saudara Lou mengenali suara Chun Sa, dia segera mencoba terdengar tangguh lagi, berteriak bahwa utang harus dibayar dan bahwa begitu Chun Sa membayar, kedua belah pihak akan impas. Bibi Wong juga ikut campur dari samping, tetapi kotoran yang keluar dari mulutnya bahkan lebih buruk daripada milik saudara Lou. Melihat wajah-wajah jelek di depannya, Chun Sa tertawa dingin. Dia berkata dengan datar bahwa apartemennya saja bernilai 4 juta di pasar, jauh lebih banyak daripada pinjaman 3,5 juta itu. Selain itu, utang itu sudah atas nama Luan King sekarang, jadi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Saudara Lou terdiam oleh jawaban itu. Chun Sa menekan keunggulan dan mengatakan kepadanya bahwa orang bijak tahu kapan harus mundur, karena dia masih dalam suasana hati yang cukup baik. Akan lebih baik bagi semua orang untuk pergi dengan damai. Jika mereka bersikeras untuk mendorong masalah lebih jauh, dia tidak akan tetap sopan ini. Setelah mengatakan itu, dia meningkatkan kekuatan jaringan listrik lagi dan memberi anak buah saudara Lou putaran terapi kejut gratis. Baru saat itulah saudara Lou akhirnya menyadari bahwa Chun Sa sama sekali tidak bercanda. Setelah melemparkan beberapa ancaman kosong, dia buru-buru memimpin anak buahnya pergi dalam kekalahan. Wajah Bibi Wong langsung menjadi pucat pasi, matanya penuh ketakutan yang tak terkendali. Cara dia memandang rumah Chun Sa seperti dia sedang menatap pertanda bencana yang tidak manusiawi. Keesokan harinya, suhu melonjak dengan tingkat eksponensial, dan laporan dari berbagai daerah mulai berdatangan tentang orang-orang yang sekarat karena panas ekstrim. Chun Sa, bagaimanapun, sama sekali tidak terpengaruh. Dia tetap tersembunyi di rumahnya yang sejuk, dengan santai menikmati timbunan makanan yang telah dia siapkan. Tapi kenyamanan itu akhirnya memicu rasa iri dan kebencian para tetangga, dan obrolan grup penghuni meledak di tempat. Pesan panjang lebar membanjiri layar satu demi satu. Setiap baris meneteskan kesalahan, kepahitan, dan kecemburuan terhadap Chun Sa. Dia hanya menelusuri pesan-pesan itu tanpa mengubah ekspresi, tanpa ampun memanen poin emosi negatif mereka. Tetap saja, Chun Sa tidak sedingin itu sehingga dia mengambil foto kulkas yang penuh dengan persediaan dan mempostingnya langsung ke obrolan grup penghuni. Kemudian, dia berkata dengan jelas bahwa dia tidak menjalankan amal, bahwa jika mereka menginginkan sesuatu, mereka bisa menukarnya dengan sesuatu yang bernilai sama. Tapi alih-alih merasakan sedikit pun rasa syukur, kelompok itu bereaksi seolah-olah dia telah menyalakan sumbu. Obrolan itu langsung meledak lagi dan penghinaan yang mereka lemparkan padanya menjadi bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Itu sangat tidak masuk akal sehingga Chun Sa benar-benar tertawa. Dia hanya meletakkan ponselnya dan berhenti mengganggu mereka. Jika mereka ingin menghancurkan diri mereka sendiri, itu masalah mereka. Saat itu, notifikasi sistem berbunyi. Poin emosi negatif yang dia kumpulkan akhirnya menembus angka 3000. Setelah mengetahui di mana Chun Sa berada, saudara Lou segera membawa anak buahnya dan menuju langsung ke lingkungan itu tanpa berhenti sejenak. Tapi yang mengejutkan, orang pertama yang keluar dari mobil adalah Luan King, wanita yang pernah dikejar saudara Lou sampai ke rumah karena utang. Sepertinya dia benar-benar telah membuang segalanya hanya untuk membalas dendam pada Chun Sa. Saudara Lou keluar tepat setelah dia, matanya yang tajam menyapu deretan gedung apartemen di depannya. Kemudian dia melirik Xiao Jiang di sampingnya yang mengonfirmasi lokasi rumah Chun Sa. Setelah itu, saudara Lou bertanya kepada Luan King dengan rasa ingin tahu yang geli apakah itu sakit sama sekali sekarang karena mereka akan menyerbu rumah pria yang dulu menjadi pacarnya. Luan King merayu saudara Lou dan mengatakan bahwa saat ini dialah satu-satunya pria di hatinya. Saat dia mendengar itu, saudara Lou menyeringai dari telinga ke telinga. Saat itu, beberapa sosok tiba-tiba mengintip dari lorong apartemen. Mereka semua adalah penghuni yang selalu menyimpan dendam terhadap Chun Sa. Mengenakan senyum sanjungan, mereka bergegas satu demi satu dan dengan penuh semangat
bersemangat menawarkan untuk memimpin saudara Lou ke tempatnya. Saudara Lou tersenyum lebar dan berjanji bahwa setelah ini selesai, tidak ada dari mereka yang akan pergi dengan tangan kosong. Tapi saat kelompok itu mulai menuju rumah Chunsa, saudara Lou menunjukkan sifat serakahnya yang sebenarnya dan menjarah persediaan penghuni sepanjang jalan. Li Dafu tertinggal di belakang dengan leher tertekuk, bertindak takut-takut sepanjang waktu dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Terpaksa menonton kelompok itu menggeledah persediaan saat mereka pergi. Bibi Wong tidak bisa menahan diri lagi dan mulai berteriak pada saudara Lou dengan sepenuh paru-parunya. Baru saat itulah orang-orang yang telah mengajukan diri untuk memimpin jalan menyadari betapa buruknya mereka telah mengacau. Tapi saat itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Pada akhirnya, saudara Lou memimpin anak buahnya ke pintu Chunsa, di mana sebarisan preman berpakaian hitam berdiri dalam formasi, memancarkan aura yang menindas. Chunsa, bagaimanapun, tidak mengubah ekspresi sama sekali. Dia hanya memindahkan sofa ke ambang pintu. Kemudian dia duduk di atasnya dan, dengan tenang mulai makan malam, mengangkat matanya saat kemudian untuk melihat mereka dengan geli dan bertanya apakah mereka membutuhkan sesuatu darinya. Wajah saudara Lou menjadi gelap seketika. Memaksakan amarahnya, dia berteriak dengan kejam bahwa jika Chunsa dengan patuh menyerahkan persediaan itu, dia setidaknya akan meninggalkannya tubuh yang utuh. Chunsa dengan tenang menyeka mulutnya dan menjawab dengan nada dingin. Bukankah orang tuamu pernah mengajarimu untuk tidak menyela seseorang saat makan malam? Itu sangat tidak sopan. Saudara Lou akhirnya kehilangan kendali atas amarahnya. Dengan lambaian lengannya yang kejam, dia memberi isyarat bagi antek di belakangnya untuk bergegas maju dan melumpuhkan Chunsa. Tapi tidak peduli berapa banyak dari mereka masih hanya orang biasa tanpa kemampuan. Bahwa faktanya, Chunsa bahkan tidak perlu menggunakan kekuatannya. Statistik fisiknya saja sudah cukup untuk mengalahkan seluruh kelompok hingga tunduk. Tapi bahkan petarung terbaik harus menghormati bilah pedang. Saat Chunsa hendak menggunakan pemotongan spasial, tabung gas air mata tiba-tiba mendarat tepat di kaki saudara Lou dan anak buahnya. Gas menyebar hampir seketika. Saudara Lou tidak berani terus bertarung dan buru-buru melarikan diri bersama anak buahnya dalam kekacauan total. Hampir pada saat yang sama, Chunsa melesat ke belakang dan benar-benar menghindari gas yang menyebar. Tepat setelah itu, sosok muncul di sudut jalan dan suara mengikuti. Sepertinya kau telah memicu cukup banyak masalah. Tetap saja, aku harus mengakui, keterampilanmu cukup solid. Chunsa bingung. Apa yang dilakukan MU Dong di sini? Tapi MU Dong hanya memainkan gadget di tangannya dan melemparkan beberapa pernyataan setengah jadi yang samar. Chunsa tidak bisa diganggu untuk terus menghibur omong kosong itu. Jadi, dia berbalik kembali ke dalam dan membawa keluar sekotak air botol dingin. Dia dengan santai melemparkan satu botol ke MU Dong, lalu bertanya dengan tatapan serius mengapa dia ada di sini sama sekali karena ini jelas bukan wilayah MU Dong. Baru saat itulah MU Dong menjelaskan bahwa orang-orang saudara Lou telah memotong bisnisnya akhir-akhir ini. Dia telah mengawasi saudara Lou selama berhari-hari. Dan ketika dia melihatnya menuju ke sini hari ini, dia mengikuti di belakang hanya untuk mengetahui bahwa Chunsa adalah target yang sebenarnya. Saat dia mengatakan itu, MU Dong menunjukkan sedikit hiburan di wajahnya. Persediaan sudah menipis untuk waktu yang lama sekarang, dan namun kau masih duduk di atas barang sebanyak ini. Tanpa semacam saluran khusus, tidak mungkin kau bisa melakukannya. Chunsa langsung waspada. Dia menatap MU Dong dan bertanya dengan suara dingin, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? MU Dong mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat. Memaksakan senyum seolah mencoba meredakan ketegangan, dia menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud jahat. Hanya saja saudara Lou baru-baru ini menimbun sejumlah besar air murni dan dia ingin bekerja sama dengan Chunsa untuk mendapatkan tangan di atasnya. Setelah pekerjaan selesai, air akan disimpan bersama Chunsa. Sementara MU Dong akan bertanggung jawab untuk mencari tahu cara menjualnya. Karena suhu terus meningkat, air pasti akan menjadi mata uang yang sangat kuat. Chunsa menimbang dalam benaknya dan akhirnya setuju untuk bekerja dengan MU Dong. Tapi saat dia membuka mulutnya, dia mengunci pembagian keuntungan. 90-10. Dengan Chunsa mengambil 9 bagian dan MU Dong mengambil 1, rahang MU Dong praktis jatuh ke lantai dan dia berseru, mengapa kau tidak merampokku saja? Chunsa tidak memberinya sedikit pun ruang untuk bernegosiasi. Dengan sistem di tangannya, dia tidak punya alasan untuk khawatir tentang pasokan. Kekurangan tersebut, kepercayaan dirinya yang tak tergoyahkan akhirnya membuat Mo Dong cukup ketakutan. Mong segera mencengkeram kaki Chon Xiao dan memohon padanya untuk sedikit melonggarkan pembagian keuntungan, mengatakan bahwa dia setidaknya butuh sisa keuntungan yang cukup untuk bertahan hidup. Shen Xia memikirkannya sejenak dan akhirnya luluh, mengubah pembagian menjadi 80-20. Namun, ia menambahkan satu syarat ekstra. Mulai sekarang, setiap kali barang baru masuk dari pihak Mo Dong, Chunsa akan mendapatkan pilihan pertama, dan baru setelah itu Mo Dong boleh menjual sisanya. Mo Dong memasang ekspresi terzalimi dan setuju. Namun di dalam hati, dia diam-diam menghela napas lega. Reaksi yang sangat rapat itu membuat Chon Xia menanggapi kemampuan negosiasi Mo Dong jauh lebih serius. Pada akhirnya, dia memang seseorang yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di dunia bisnis. Instingnya tentang waktu dan batasan sangatlah tepat. Setelah kemitraan ditetapkan, Xinxia segera mengerjakan rencananya. Langkah pertama adalah mencari tahu tata letak markas saudara Lou dan bagaimana posisi anak buahnya. Dia dengan cepat belajar dari Mo Dong bahwa di dalam benteng tersebut, siapapun yang kekurangan air harus membayar atau menukar sesuatu yang berharga untuk itu. Cukup banyak gadis juga telah dibawa ke sana untuk memberikan layanan khusus bagi para petinggi. Luan ada di antara mereka, dan pada saat itu, para pria secara terang-terangan menilai dia dengan tatapan predator. Xinxia mengabaikan keberadaannya sepenuhnya dan mengarahkan
matanya langsung ke area penyimpanan air di bagian belakang. Dia memberitahu Mudong bahwa begitu sinyal diberikan, dia harus memicu kekacauan di sekitar perimeter luar. Segera setelah itu, Chun Xiao melompat dan terjun langsung dari atap. Tak lama kemudian, dia sudah menyamar sebagai pekerja biasa di dalam markas. Namun setelah hanya beberapa langkah, seorang penjaga patroli melangkah di depannya dan dengan kasar menuntut untuk tahu siapa dia. Tanpa mengubah ekspresi, Chun Sa dengan tenang mengeluarkan ID yang telah dia siapkan sebelumnya dan mengatakan bahwa dia dikirim oleh Bos Lou untuk memeriksa inventaris di area penyimpanan air. Namun pria itu mencibir saat mendekat, jelas tidak percaya. Xia segera menyadari penyamarannya gagal. Jadi dia berhenti membuang waktu dan menggunakan pemutusan ruang untuk membunuhnya di tempat. Teriakan itu seketika memperingatkan patroli terdekat. Salah satu dari mereka mengangkat senjatanya dan melepaskan tembakan ke arah Qin Xiao tanpa ragu-ragu. Mata Chun Hia menajam dan dengan satu angkatan tangannya, dia melepaskan tebasan ruang yang ganas. Bila tak terlihat itu menembas udara dan membelah tubuh pria itu menjadi dua dengan bersih. Namun rentetan tembakan tadi sudah memperingatkan seluruh unit patroli. Melihat situasi memburuk, Chun Sa dengan cepat menyelinap ke sudut gelap, namun sepasang tangan tiba-tiba meraih ke arahnya. Tepat saat dia menegang, Li Yuyu menekan jarinya ke bibir dan memberi isyarat agar dia tetap diam, lalu buru-buru menuntunnya ke tempat yang aman. Shan Xia telah fokus sepenuhnya pada operasi yang dia rencanakan, dan dia tidak pernah menyangka Li Yuyu tiba-tiba muncul di sini. Setelah mendesaknya untuk menjawab, dia akhirnya mengetahui bahwa gadis itu juga telah dibawa oleh anak buah saudara Lu. Dia telah melakukan pekerjaan pembersihan di tempat itu selama ini, dan karena itu, dia sudah memahami tata letaknya dan bisa menuntun Shan Xia ke tempat air disimpan. Saat dia mengatakan itu, mereka berdua melihat ke ember di samping mereka pada saat yang sama. Mereka berhasil menggunakannya untuk mengalihkan perhatian patroli sementara para penjaga bergerak untuk menyelidiki. Li Yuyu segera menarik Chun Xiao dan membawanya ke jalur sempit tanpa kamera pengawas. Begitu mereka mencapai area target, Chun Sa memberi isyarat agar Li Yuyu mencari tempat bersembunyi terlebih dahulu. Kemudian dia fokus mengumpulkan seluruh energi ruangnya ke telapak tangannya. Sesaat kemudian, dia menghantamkan telapak tangannya ke depan dan pintu besi di depannya hancur karena benturan, mengirimkan puing-puing beterbangan kemana-mana. Penjaga di dalam benar-benar tercengang. Dia meraung dan menuntut untuk tahu siapa Chun Sa sebenarnya. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan pertanyaannya, Chun Sa menyerang tanpa ragu dan membunuhnya di tempat. Setelah waktu yang tidak diketahui, Liu Yu, yang masih bersembunyi di balik bayang-bayang, perlahan mulai mengkhawatirkan Chun Sa. Dia akhirnya memberanikan diri untuk mengintip, hanya untuk dikejutkan oleh asap yang memenuhi gudang dan pancaran api yang kacau. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengambil batu bata dari tanah untuk membuat dirinya merasa sedikit lebih aman. Saat itulah, sebuah sosok perlahan muncul dari asap. Yu Yu tidak punya waktu untuk berpikir. Dia memejamkan matanya rapat-rapat dan melemparkan batu bata itu dengan seluruh kekuatannya. Namun saat dia melihat lagi, dia menyadari orang yang berdiri di dalam asap adalah Chun Xia. Dia hanya melontarkan satu kalimat tenang. Sudah selesai. Ayo pergi. Kemudian dia berbalik dan berjalan menjauh dari area penyimpanan air tanpa menoleh ke belakang. Setelah itu, dia mengirim sinyal ke Mong yang sedang menunggu di atap. Saat dia menerimanya, Mutang tertawa rendah dan bergumam, orang ini benar-benar bisa menyelesaikan segalanya. Kemudian dia mendorong kereta berisi bom molotov yang telah dia siapkan sebelumnya dan menumpahkan seluruh muatannya langsung ke dalam benteng dalam satu gerakan. Api yang menyebar seketika menarik perhatian personel tempur markas. Dan dengan Li Yuyu yang memimpin jalan, Chun Sa seharusnya bisa keluar dengan cepat. Namun entah dari mana, Luaning tiba-tiba bergegas keluar dari bayang-bayang dan memeluknya erat-erat. Dengan suara manis yang memohon, dia meminta Chen Sa untuk membawanya pergi demi masa lalu mereka. Dia bahkan mengatakan bahwa selama dia mengeluarkannya dari sana, dia akan berhenti mempermasalahkan soal namanya yang digunakan untuk pinjaman. Sa menundukkan pandangannya ke wajahnya yang memerah karena air mata dan berpikir dalam hati bahwa bahkan sekarang pun dia masih belum memahami situasinya sama sekali. Luaning terus mencurahkan penderitaannya tanpa henti. Setiap kata-katanya meneteskan keluh kesah. Dia bahkan bersandar dalam akting tangisannya, mengenakan rutinitas menggoda yang sama yang selalu dia andalkan. Namun Shen Xia bertindak seolah-olah dia tidak melihat semua itu. Bayangan Luaning yang mengkhianatinya di kehidupan masa lalu terus melintas di benaknya satu demi satu, menghancurkan setiap sisa emosi terakhir. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya hingga jatuh ke tanah, memberitahunya dengan dingin bahwa hatinya masih menyedihkan seperti biasanya. Shan Xia bahkan tidak sudi melihatnya lagi. Dia hanya berbalik dan memberitahu Li Yuyu di sampingnya bahwa sudah waktunya untuk pergi. Li Yuyu melihat Luaning yang terkapar di lantai, jelas merasa sedikit ragu, tetapi dia tidak tahu cerita lengkapnya, jadi pada akhirnya, dia tidak ikut campur. Luaning akhirnya menjatuhkan akting genit palsunya dan menatap punggung mereka dengan kebencian yang membara di matanya, bersumpah dalam hati bahwa dia akan membalas Qin Xiao. Beberapa saat kemudian, saudara Lou bergegas ke area penyimpanan air, pikirannya tertuju pada satu hal, apakah airnya masih ada di sana. Namun saat dia mendongak, dia melihat tulisan yang ditinggalkan Chun Xia di dinding. Kemarahan seketika melonjak ke dadanya, dan dia berteriak sekuat tenaga, menuntut untuk tahu siapa yang melakukannya. Tepat saat itu, Luaning tertatih mendekat dan memberitahu saudara Lou bahwa Qin Sa adalah dalang di balik semua itu. Kemudian dia menyandar
mendengarkan dirinya ke arahnya dengan cara menggoda yang disengaja dan mulai membisikkan fitnah buatan tentang Chun Sa ke telinganya. Saudara Lou meledak dalam amarah. Kemudian dia teringat bahwa Shin Sa hanya bisa pergi melalui gerbang selatan. Jadi dia segera memerintahkan anak buahnya untuk bergegas ke sana dan menghadangnya. Namun Chen Xia sudah menyiapkan hadiah spesial untuknya di gerbang selatan. Melihat saudara Lou menyerbu dari jauh dengan kerumunan besar di belakangnya, Chen Sa melengkungkan bibirnya dan berkata dengan mengejek, "Kau sampai di sini cukup cepat." Saudara Lou tidak tertarik bicara, dia melambaikan tangannya dan anak buahnya seketika meraung saat mereka menerjang Chen Sa. Melihat itu, Chun Sa tidak ragu sedetik pun. Dia melemparkan obor ke tumpukan drum minyak yang telah dia siapkan sebelumnya. Kobaran api yang membumbung tinggi meledak ke atas dan seketika membentuk dinding api, menutup jalan mereka sepenuhnya. Mata saudara Lou menjadi merah karena amarah. Di luar dinding api, dia melompat dan mengumpat sambil meneriakkan nama Chun Hao. Chun Xiao berdiri di sisi lain cahaya api dengan senyum puas di wajahnya, dengan tenang menerima gelombang poin emosi lainnya dari pria itu. Setelah semuanya selesai, Chun Sa, Li Yuyu, dan Mudong langsung kembali ke tempatnya dan mengadakan jamuan makan perayaan. Mutang bahkan belum selesai menelan jus di dalam mulutnya sebelum berceletuk, "Sobat, kau benar-benar kejam." Kemudian dia menyeringai dan mengejek. Saudara Lou mungkin sangat marah saat ini, dia pasti ingin merobek atap rumahnya sendiri. Li Yuyu juga sangat berterima kasih kepada Qin Xia. Dia mengatakan bahwa jika bukan karena dia tidak tahu berapa lama lagi dia akan terjebak di lubang neraka itu. Qin Sa hanya tersenyum dan menyuruhnya untuk tidak membahasnya. Bagaimanapun, mereka sudah menjadi teman sekelas selama bertahun-tahun. Namun Li Yuyu menggelengkan kepalanya, kehangatan terpancar jelas di matanya. Dia mengatakan itu bukan sekadar basa-basi. Qin Xia membuatnya merasa bahwa masih ada orang di dunia ini yang layak dipercaya. Mau segera menangkap suasana yang sedikit romantis itu dan langsung bercanda bahwa jurus pahlawan menyelamatkan si cantik ala Shan Xiao terlalu mulus. Namun, kemudian dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya bagaimana Chuan Xia bisa mengosongkan seluruh area penyimpanan air sendirian. Bahwa itu praktis seperti menonton pertunjukan sulap. Shen Sa melihat tumpukan ember air dan terdiam sejenak. Kemudian dia memberitahu Mong bahwa daripada menanyakan hal itu, dia sebaiknya mulai memikirkan bagaimana cara menjual air sebanyak itu dengan aman. Senyum di wajah Mudong seketika membeku, dan dia terdiam 1000 bahasa untuk waktu yang lama. Melihat itu, Shan Xie dengan mulus mengalihkan topik dan menyebutkan bahwa setelah lulus SMP, dia nyaris tidak mendengar kabar tentang Li Yuyu. Jejak kepahitan segera melintasi wajah Li Yuyu, dan dia berkata dengan pelan bahwa sesuatu telah terjadi di rumah setelah kelulusan. Selama waktu itu, kedua orang tuanya telah menghilang. Sebelum Qin Sa dan Modong sempat pulih dari keterkejutan, api tiba-tiba berkobar di luar jendela. Mereka bertiga bergegas keluar untuk melihat dan menemukan bahwa seluruh lingkungan sudah jatuh ke dalam lautan api. Shun Xia dengan cepat menyeret dua lainnya ke ruang pengawasan di mana mereka menemukan bahwa semua itu adalah perbuatan saudara Lou. Modong menghantamkan tinjunya keras-keras ke meja dengan geram dan berteriak, apakah bajingan itu mencoba membakar semua orang hidup-hidup? Namun Qin Sa segera melihat rencana saudara Lou. Ki jelas mencoba menggunakan moralitas dan nyawa orang-orang tak berdosa sebagai rantai untuk menjebak Qin Sa dalam posisi yang tidak bisa dia hindari. Sayangnya bagi dia, Qin Sa bukan lagi si bodoh yang berhati lembut seperti di kehidupan sebelumnya. Di tengah kiamat suhu tinggi, tidak mungkin dia cukup bodoh untuk tidak melengkapi rumah amannya dengan perlindungan kebakaran kelas atas. Chun Xia segera mengaktifkan sistem pemadam kebakaran dan gel berbentuk kabut menyembur dari beberapa nozzle yang terpasang di dinding luar rumah. Itu dengan cepat membentuk penghalang tak terlihat di bagian luar, menyegel dinding api dengan kokoh di luar. Mudong terpaku di tempat, matanya tertuju pada penghalang itu. Dia jelas mengenalinya sebagai material nano kelas militer. Persediaan yang dikontrol seketat itu tidak hanya sulit didapat. Orang biasa biasanya bahkan tidak pernah mendapat kesempatan untuk melihatnya. Mendengar itu, Liu Yu secara insting menutup mulutnya juga, dan cara dia menatap Chun Xiao dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman yang tulus. Namun Lu Hiang hanya melihatnya sebagai perjuangan putus asa terakhir Chun Xiao, dan dia terus berteriak agar anak buahnya tidak berhenti. Molotov demi molotov terus berterbangan seolah-olah gratis. Apa yang Lu Hian tidak tahu adalah bahwa cadangan gel pertahanan api Chun Hiao praktis tidak terbatas. Bahkan setelah mereka menghabiskan setiap botol terakhir, kabut putih yang menghalangi api tidak menunjukkan tanda-tanda memudar. Menyaksikan kelompok Lu Hian yang panik, Qin Xiao mengejek mereka dan bertanya apakah mereka ingin masuk ke dalam untuk segelas air es agar mendingin. Wajah Lu Hian seketika berubah pucat pasi. Namun kemudian ide serakah mulai tumbuh liar di pikirannya. Ki ingin mengambil alih perlindungan yang nyaris sempurna ini untuk dirinya sendiri dan para tetangga yang dia sandera. Sebagai daya tawar yang sempurna untuk memaksa tangan Chen Xiao memegang obor yang menyala seolah-olah dia bisa membakar semua orang kapan saja, Lu Haifa mengancam Chen Xiao untuk segera keluar dari sana. Bibi Wong terus mengumpat pada Chun Xia, menyalahkannya karena memprovokasi Lu Hiang dan menyeret orang-orang tak berdosa seperti mereka ke dalam kekacauan ini. Mutang Gira melihat pemandangan itu dan menggertakkan giginya, mengatakan bahwa jika keadaan mendesak, mereka sebaiknya keluar dan melawan Lu Hiang secara langsung. Namun Xin Xia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Matanya tampak tertutup oleh kabut dingin karena dia tahu betul bahwa di dunia seperti ini, belas kasihan sama saja dengan bunuh diri. Ketika Shan Xia masih menolak bereaksi, Lu Hiang memutuskan untuk mulai dengan Pak Tua Wong.
Namun saat Qin Xiao melihatnya, dia terpaku sesaat. Di kehidupan sebelumnya, saat dia berada dalam kondisi paling putus asa, Patua Wong lah yang memberitahunya bahwa selama dia masih hidup, masih ada harapan. Kata-kata itu menghantamnya seperti seberkas cahaya dan seketika membersihkan kabut dari pikirannya. Shen Xia segera memberitahu Modong untuk tetap di dalam dan melindungi Li Yuyu. Sedangkan dia melangkah keluar pintu karena sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam ini dengan Lu Hiang sekali dan untuk selamanya. Begitu Qin Sa menampakkan diri, Lu Haifang memasang wajah angkuh seorang pria yang mengira kemenangan sudah di tangannya. Dalam pikirannya, jika Qin Sa tidak melunasi hutannya dan tidak menyerahkan nyawanya, maka para sandera tidak akan pernah selamat. Chen Xia hanya tertawa pelan karena dia tidak tertarik menjadi pahlawan yang dikorbankan. Kita Lu Hiang membangun kekayaannya melalui sarang perjudian. Jadi dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan jenis permainan yang paling dipercayai Lu Hiang. Jika Lu Hiang menang, semua milik Chen Xia akan menjadi miliknya. Namun jika Qin Sa menang, Lu Hiang harus melepaskan setiap sandera dan membawa anak buahnya keluar dari area ini selamanya. Lu Hiang segera menerima dan dengan santai melemparkan gelas dadu di depan Qin Sa. Aturannya sederhana dan brutal. Bandingkan dadu, satu putaran, pemenang mengambil semuanya. Shen Xia segera menyadari kecurangan itu, tetapi dia tidak membongkarnya. Hasil dari taruhan ini tidak pernah ditentukan oleh beberapa dadu yang dimanipulasi. Ki ingin Lu Hiang menyaksikannya dengan matanya sendiri. Trik yang sangat dia banggakan itu hanyalah tipu muslihat murahan di depan kekuatan absolut. Begitu kedua gelas dadu menyentuh tanah, Lu Haifang diam-diam menekan tombol yang tersembunyi di sisi gelasnya. Dadu yang berserakan, ditarik oleh kekuatan magnet tak terlihat, mulai bergeser dan terbalik sampai masing-masing berhenti rapi dengan angka 6 menghadap ke atas. Lu Haifang mengangkat matanya ke arah Qin Xiao dengan tatapan angkuh seolah kemenangan sudah terjamin. Apa yang gagal dia sadari adalah senyum penuh arti yang sudah tersungging di sudut mulut Qin Xiao. Chen Xiao sudah menggunakan kemampuannya untuk membelah dadu di dalam gelas menjadi dua. Bagian yang bernomor dibiarkan menghadap ke atas. Dadu yang terbelah itu terbaring tenang di dalam gelas dan totalnya jelas menghancurkan hasil kemenangan yang telah dimanipulasi Lu Hiang untuk dirinya sendiri. Pemandangan itu benar-benar membuat Lu Hiang marah dan keangkuhan di wajahnya seketika digantikan oleh kebencian murni. Merasa dipermalukan dan geram, dia mencabut belati berkilauan dan menerjang langsung ke arah Qin Xia dengan tatapan membunuh. Qin Xia menghindar dan mengelak dari serangan itu. Berpikir ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji keterampilan barunya. Begitu pikiran itu melintas, dia mengangkat tangannya dan melemparkan tabung gas air mata. Asap putih menyebar ke udara dalam sekejap. Melihat itu, Lu Hian segera memimpin anak buahnya menyerbu ke dalam kabut, mencoba melacak posisi Chen Xiao. Begitu Lu Hifang berhadapan langsung dengan Qin Xiao, dia menyambar senapan dan mulai menyemprotkan peluru secara liar ke arah Qin Hiao. Namun tembakan itu justru membongkar posisi mereka. Qin Xia melepaskan beberapa tebasan ruang berturut-turut, menebas satu demi satu anak buahnya. Ketika asap akhirnya mulai menipis, Qin Xia melangkah keluar dari area yang dipenuhi gas tanpa sedikit pun goresan padanya. Lu Haifang masih menolak untuk menyerah. Qi meyakinkan dirinya sendiri bahwa Qin Xia hanya selamat dari tembakan karena keberuntungan, lalu mengeluarkan peluncur roket dan mengarahkannya tepat ke arahnya. Dengan ledakan yang menggelegar, roket itu meluncur kencang menembus kabut panas. Qin Xiao segera mengaktifkan penghalang ruang, dan dinding energi tak terlihat menghentikannya dengan telak di udara. Roket itu seketika hancur berkeping-keping karena benturan dengan penghalang. Tatapan kejam di wajah Lu yang lenyap sepenuhnya, digantikan oleh rasa takut yang merasuk hingga ke tulang. Pupil matanya mengecil saat dia menatap kosong ke arah Shen Xia. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengerti bagaimana tubuh manusia bisa menahan sebuah roket. Lu Hiang kehilangan keinginan untuk melawan sepenuhnya. Pikirannya sekarang hanya dipenuhi satu pikiran. Bagaimana cara selamat dari bencana ini? Qi juga tahu betul bahwa setelah memprovokasi Qin Xia berulang kali, tidak mungkin ini berakhir dengan damai. Otak Lu Hiang berputar dengan kecepatan penuh, dan kemudian dia tiba-tiba mengubah nadanya sepenuhnya. Saudara Chen Xia, ini semua salah paham. Benar-benar salah paham. Bisa dibilang kita jadi saling kenal lewat pertarungan. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Tepat saat Qin Sa mendekatinya dengan niat membunuh, Lu Hiang memasang wajah memohon dan mulai membicarakan bisnis sebagai gantinya. Qi mengatakan bahwa di hari kiamat, luka terinfeksi yang kecil sekalipun bisa membunuh seseorang, dan dia kebetulan memiliki timbunan besar obat-obatan. Jika Qin Sa mengampulinya, dia bersedia menyerahkan setengahnya. Shen Xia sengaja merendahkan suaranya dan memberitahunya dengan datar bahwa persediaan yang telah dia timbun jauh melampaui apapun yang bisa dibayangkan Lu Hiang. Sebenarnya dia sedang memancing Lu Hiang untuk mengungkapkan lebih banyak tentang obat-obatan tersebut. Lu Haifang memakan umpan itu persis seperti yang diharapkan. Karena putus asa ingin kesepakatan itu terjadi, dia membocorkan lokasi simpanan obat tersembunyi itu, hanya menambahkan bahwa kata sandi gudang itu hanya diketahui olehnya sendiri. Senyum puas perlahan muncul di sudut mulut Qin Xiao. Hanya itu yang dia butuhkan. Qi menepuk bahu Lu Hiang dan berkata dengan tenang, cukup sampai di sini untuk malam ini. Mengenai detail kemitraan kita bisa bicara di hari lain. Begitu Lu Hiang sudah memberi sedikit jarak antara dirinya dan Qin Sa, dia segera melarikan diri bersama anak buahnya dalam kepanikan total. Namun Qin Sa hanya mencibir dalam hati. Apakah Lu Hifang benar-benar berpikir bahwa kata sandi saja bisa menghalanginya? Bahkan tanpa itu, Qin Sa masih bisa membuka pintunya. Setelah itu, dia berjalan ke arah Pak Tua Wong dan memberitahunya bahwa
bahwa semuanya sudah baik-baik saja sekarang. Baru saja lolos dari maut, Patua Wong sangat berterima kasih sampai dia bilang dia bahkan mau bekerja seperti sapi atau kuda untuk Chen Xia jika diperlukan. Cinsa menyuruhnya untuk tidak berpikir seperti itu dan pulang saja, kunci pintunya, dan istirahatlah. Sementara itu, sifat asli Lu Hiang akhirnya muncul. Di dalam lubuk hatinya, dia meremehkan Chen Xia sepenuhnya, menganggapnya hanya bocah emosional yang benar-benar percaya dia akan berbagi obat-obatan. Dalam pikiran Lu Hiang, ini hanyalah taktik untuk mengulur waktu. Pertama, dia akan menenangkan bocah itu. Kemudian setelah dia menipunya agar menyerahkan persediaannya, dia bisa membunuhnya sesuka hati. Jika Chen Xia pikir dia bisa mengakali dirinya, dia masih terlalu hijau. Anak buahnya segera menangkap pikiran bos mereka dan satu persatu mereka mulai menyanjungnya, mengatakan bahwa dia jenius dan jika Chen Xia berani melawannya, dia mungkin tidak akan bertahan selama 3 hari. Tetap saja, kemampuan Chan Hao untuk menghentikan roket telah membuat Lu Hiang sangat terguncang. Beralih ke si kepala nanas di sampingnya, dia memerintahkannya untuk menyelidiki latar belakang Chun Xiao selama beberapa hari ke depan. Namun sebelum dia sempat selesai bicara, Chun Xiao sudah meluncurkan tebasan ruang dan memotong langsung lehernya. Anak buahnya seketika menyadari bahwa itu adalah perbuatan Chun Xiao dan ketakutan setengah mati. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengambil jasad Lu Hiang sebelum berbalik dan melarikan diri ke segala arah. Melihat mayat Lu Hiang yang mengenaskan, Chin Sa terhenti. Kemudian dia berkata dengan tenang, "Bos Lu, selamat jalan." Keesokan harinya, berita merilis beberapa buletin darurat secara berturut-turut yang menyatakan bahwa krisis panas global telah sepenuhnya lepas kendali. Beberapa titik kritis iklim telah terlewati dan ekosistem berada di ambang kehancuran. Pejabat secara resmi menyarankan penduduk untuk membuat pilihan mereka sendiri berdasarkan keadaan mereka. Antara bermigrasi ke utara ke tempat perlindungan utara sementara yang didirikan oleh pemerintah atau tetap di tempat mereka berada dan menunggu penyelamatan. Namun Shinsha tahu betul bahwa apa yang disebut tempat aman di utara ini akan segera berubah menjadi neraka baru dan menunggu penyelamatan hanyalah fantasi belaka. Mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tak lama lagi, monster mutasi yang tahan panas akan mulai melahap setiap produk peradaban terakhir dan manusia yang terbangun kekuatannya akan segera mulai membentuk faksi dan saling membantai satu sama lain dalam perebutan sumber daya. Jadi apa yang diinginkan Shinsha bukan sekadar mempertahankan rumah aman ini, melainkan dia ingin mengubahnya menjadi benteng terakhir yang akan membuatnya tetap hidup di hari kiamat. Namun hari-harinya yang damai dan nyaman tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, kebencian para tetangga mulai memuncak. Beberapa dari mereka berteriak sekuat tenaga, "Lihat kami kelaparan di luar sini, dan rumah kami telah hangus terbakar menjadi abu. Dan bagaimana dengan Cinsa? Ki menimbun benteng sebesar dan sekokoh itu sendirian dengan makanan, air, dan AC di dalamnya. Mengapa dia mendapatkan itu?" Beberapa orang sangat marah sehingga mereka mulai menggedor pintunya, berteriak, "Chun Xiao, keluar dari sana. Jika kau membantu saat seharusnya, kami tidak akan berakhir seperti ini. Kau berutang penjelasan kepada semua orang." Pada akhirnya, mereka bahkan secara terbuka sepakat bahwa rumah aman Shanha harus dibagi dan setiap orang harus bergiliran tinggal di dalamnya demi kelangsungan hidup bersama. Shanxia mengabaikan semua teriakan di luar dan dengan tenang memanggang steak untuk dirinya sendiri di dalam benteng. Setelah dimasak hingga hasil akhir yang kaya akan aroma asap, dia menatanya dengan rapi di piring, menambahkan beberapa sentuhan akhir, mengambil foto yang bagus, dan mengunggahnya di grup chat lingkungan. Saat foto itu diunggah, grup chat langsung meledak. Pesan demi pesan berisi hinaan penuh amarah membanjiri layar, dan kebencian itu praktis terasa seperti tumpah keluar dari ponsel orang-orang. Di hari kiamat, amarah yang tak berdaya adalah emosi yang paling murah. Orang-orang di luar hampir saja juling karena marah saat melihatnya. Beberapa dari mereka mulai mengumpat di tempat, bersumpah bahwa karena Chonsa menolak cara mudah, mereka akan membunuhnya untuk itu. Setelah makan siang, Chonsa memutuskan untuk memeriksa fasilitas farmasi yang disebutkan Lu Hiang. Namun saat dia melangkah keluar, gelombang panas yang brutal menerjangnya. Sebelum dia sempat menyesuaikan diri sepenuhnya, sebuah pisau dapur datang, terbang langsung ke arahnya. Mata Chun Hiao berubah dingin. Ki menghindar dengan bersih dan segera mengepalkan tinju kanannya. Kelompok yang melemparkan pisau itu sudah menyerbu ke arahnya, berteriak bahwa jika dia tidak mau menyerahkan rumah itu, mereka akan mengambil nyawanya sebagai gantinya. Di detik berikutnya, Chun Sa melesat tepat di depan pria pemimpin itu. Dalam satu pertukaran serangan, dia mematahkan pergelangan tangan pria itu dan merampas pisau dari tangannya dalam gerakan yang sama. Preman lainnya menyerbu masuk seperti orang gila saat melihat hal itu. Chun Xia hanya mengayunkan pisau di tangannya. Dalam sekejap mata, dia membuat setiap dari mereka babak belur dan terluka terkena sayatan. Melihat Shinsha tidak berniat berhenti, preman berambut pirang itu mencoba menggertak dan berteriak, "Ini siang bolong, kau pikir kau bisa begitu saja membunuh orang?" Semua orang melihat, namun keberanian palsu itu runtuh di bawah beban ketakutannya sendiri. Chon Sa menurunkan pisau itu dan menatap mereka dengan hina. "Membunuh kalian? Aku hanya akan mengotori tanganku secara percuma. Lagi pula, membunuh kalian secara langsung berarti membiarkan kalian lolos terlalu mudah. Di hari kiamat di mana luka yang membusuk berarti hukuman mati. Membiarkan kalian tetap hidup seperti ini adalah hukuman yang paling kejam." Tak lama setelah Chon Sa tiba di gedung pabrik di distrik barat yang disebutkan Lu Hiang. Di sepanjang jalan, dia dengan hati-hati menghancurkan setiap kamera pengawas di rutenya. Namun saat dia mendorong pintu pabrik hingga terbuka, dia tidak sengaja menghirup gas beracun yang tidak dikenal. Pada saat Chon Sa menyadari dia telah masuk ke dalam jebakan, tubuhnya sudah melemas dan dia nyaris tidak bisa mengumpulkan kekuatan
kelihatan sama sekali. Di saat yang tepat itu, dia melihat dua sosok perlahan mendekat dari belakang. Salah satu dari mereka melangkah maju dan menyuntiknya dengan sebotol obat. Hampir seketika, pikiran Shen Xiao menjadi jernih dan kekuatan perlahan mulai kembali ke tubuhnya. Anak muda, sudah merasa lebih baik sekarang? Gas. Saraf itu tidak akan membunuhmu, tapi jelas tidak menyenangkan. Shen Xia dengan hati-hati mengamati dua orang di depannya. Lu Hifang tidak pernah menyebutkan bahwa ada orang yang menjaga tempat ini. Apakah bajingan tua itu menjebaknya? Tetap saja, keduanya tidak tampak bermusuhan secara terang-terangan. Melihat kebingungannya, pria itu berinisiatif untuk memperkenalkan diri. Namanya adalah Lin Kuodong, seorang peneliti biomedis. Pekerjaannya berfokus pada evolusi manusia di bawah kondisi lingkungan yang ekstrim, dan dia juga orang yang bertanggung jawab di sini. Gadis berambut merah muda di sampingnya adalah seorang mahasiswa, Suruer. Kemudian Lin Guodong berkata, gas di luar adalah tindakan pencegahan pencurian yang diperlukan. Yang lebih membuatku penasaran adalah alat yang kau gunakan. Titik masuk itu sangat tidak biasa. Shen Xia memilih untuk tidak memberitahunya apapun tentang kekuatannya. Setelah berterima kasih padanya, dia dengan mulus mengalihkan percakapan ke hal lain. Lin Guang kemudian mengajaknya berkeliling tempat itu, tetapi semakin Chon Sa melihat sekeliling, semakin dia merasa ini lebih dari sekadar situs penyimpanan farmasi biasa. Lin Guang memberitahunya bahwa dia bebas mengambil obat apapun yang dia butuhkan sebagai permintaan maaf atas tindakan keamanan dan juga sebagai hadiah sambutan. Shen Xia tidak menolak tawaran itu. Karena mengumpulkan obat-obatan memang tujuannya sejak awal, dia mengambil hampir setiap kategori yang bisa dia temukan, berhenti hanya ketika ranselnya penuh. Qi menutup resleting tas itu dan berbalik untuk berterima kasih sekali lagi. Kemudian Shin Sa meninggalkan fasilitas itu tanpa menoleh ke belakang. Hanya setelah dia pergi, Lin Guang berhenti, menyembunyikan senyum penuh arti di wajahnya. Kita akan bertemu lagi. Pada saat Chon Sa kembali ke rumah, keringat dingin sudah membasahi seluruh tubuhnya. Profesor Lin telah menyelamatkannya dan tidak mempersulitnya. Namun cara pria itu menatapnya tetap membuat kulitnya merinding. Saat itulah, Chin Sa menyadari seseorang di grup warga sangat memohon antibiotik dan obat anti diare. Qi segera membalas bahwa dia kebetulan punya beberapa kotak tapi dia tidak menjualnya. Begitu saja, dia memanen gelombang poin emosi besar lainnya. Setelah itu, Chun Xia mulai menyortir obat-obatan yang telah dia kumpulkan. Saat itulah dia menemukan bahwa seseorang telah memasang pelacak di ranselnya. Menatap perangkat itu, dia tidak bisa mengetahui siapa yang menyelinapkannya atau apa yang telah terjadi. Tetap saja, Shin Xia tidak keberatan memainkan sedikit permainan pelacakan dengan siapapun yang ada di baliknya. Jadi, dia memasang pelacak itu pada seekor kucing liar dan membiarkannya menggantikan posisinya dalam permainan tersebut. Duduk di depan komputernya, Lin Kuodong tampak benar-benar bingung. Apa ini? Mengapa gerakannya seperti itu? Apa yang sebenarnya dia lakukan? Dengan waktu luang yang ada, Chun Xiao mulai menggulir grup chat warga dan melihat seseorang sekali lagi memohon obat dengan harga selangit hanya karena flu biasa. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah ibu muda yang menggendong seorang anak dan praktis memohon untuk dipelihara. Shi mengklaim bahwa jika seseorang bersedia memberikan sedikit saja air bersih untuk anaknya, maka semuanya bisa dinegosiasikan. Pada titik ini, beberapa dari kalian yang menonton mungkin sudah merasa kasihan padanya, tetapi Chin Sa menatapnya dengan rasa jijik. Di kehidupan sebelumnya, dia menggunakan trik yang sama persis ini untuk mendapatkan segala macam keuntungan, dan dia bahkan menipu Chin Sa untuk mendapatkan mie instan mewahnya. Meski begitu, orang-orang di grup masih bergegas membelanya. Sayangnya bagi mereka, kebaikan palsu dan pemerasan moral tidak mempan pada Shin Sa. Qi segera mengunggah video Wong Wei yang sedang memindahkan perbekalan pagi tadi ke dalam grup chat warga, beserta keterangan yang mengatakan bahwa berapapun yang telah dia ambil, dia akan menggandakannya 2 kali lipat. Di ujung layar yang lain, jantung Wong Wei mencelos. Shi tidak pernah menyangka Chun Xia telah memasang kamera di lorong. Shi sudah sangat berhati-hati, namun dia tetap tertangkap di video. Shi meletakkan ponselnya dan tidak berani melanjutkan membaca. Namun pesan-pesan yang menuntut agar dia membagikan perbekalannya terus muncul satu persatu, membuatnya tidak punya cara untuk menghindar. Beberapa orang bahkan muncul di tempat Wong Wei dengan membawa tongkat dan menghancurkan kunci pintunya dengan kapak. Tatapan lapar di mata mereka membuat Wong Wei begitu takut sehingga dia tidak berani bergerak sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat saat persediaan yang telah dia kumpulkan dengan susah payah dirampas. Sementara itu, ibu muda itu juga memanfaatkan kekacauan tersebut untuk mengambil beberapa air minum untuk dirinya sendiri. Pada saat semuanya berakhir, Wong Wei dipenuhi luka dan duduk terkapar di dekat tempat tidur dengan Lung Lai, sangat menyesali perilakunya sebagai prajurit papan ketik yang sombong. Tadi pagi, di saat yang sama, orang-orang yang pergi membuat masalah bagi Chon Sa sehari sebelumnya mulai tewas satu persatu. Namun, bukannya peduli, para tetangga hanya khawatir mayat-mayat itu akan mulai berbau busuk dan menyebarkan penyakit. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, Lin Guang tiba-tiba muncul. Jangan panik, semuanya, kami adalah tim tanggap medis, di bawah pusat pengendalian penyakit kota. Kami di sini untuk membantu, kalian semua sudah banyak menderita. Kami datang segera setelah menerima perintah, tetapi jalanan diblokir, jadi kami tetap terlambat. Qi memeriksa mata salah satu orang yang tewas, dan mengatakan masih ada waktu untuk menanganinya. Namun dalam panas yang ekstrim seperti ini, mayat-mayat itu harus segera dibuang secara profesional. Jika wabah dimulai, konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Setelah itu, Lin Guo membagikan tablet disinfektan dan obat-obatan dasar, seketika meredakan keraguan semua orang tentang siapa dia sebenarnya.
sebenarnya. Beberapa orang bahkan mulai mengatakan bahwa pemerintah benar-benar tidak meninggalkan mereka. Namun target sebenarnya Lin Guodong adalah Chun Sa. Sinyal pelacak telah menjadi kacau begitu mencapai area ini, yang berarti Xinxia pasti berada di suatu tempat di dekat sini dan tidak mungkin pergi jauh. Di saat yang sama, Chun Sa juga melihat Lin Guodong dari kejauhan. Profesor Lin, mengapa dia ada di sini? Apakah dia benar-benar orang yang selama ini melacaknya? Tepat saat Chun Sa memikirkan hal itu, ponselnya tiba-tiba menerima pesan teks. Kata-kata di layar itu, tidak salah lagi. Berhati-hatilah terhadap Profesor Lin. Hal itu hanya memperdalam pertanyaan di benaknya. Jika bukan hanya Profesor Lin, lalu siapa lagi yang diam-diam mengawasinya? Di saat yang sama, tatapan Chun Hiao perlahan beralih ke kejauhan. Sosok misterius sedang menatap tajam ke arahnya. Di permukaan, Profesor Lin tampak seperti seorang dokter yang mengabdikan diri untuk menyelamatkan nyawa. Namun, di balik topeng itu, dia merasa lebih seperti orang aneh yang terobsesi untuk melacak setiap gerakan Chun Xiao. Apa yang tidak disangka Xinxia adalah orang seperti itu mungkin bukan satu-satunya. Pihak lain bahkan menggunakan nomor virtual untuk menyembunyikan identitas mereka, membuat Chun Xiao tidak bisa membedakan apakah peringatan itu datang dari kepedulian yang tulus atau dari seseorang yang mencoba memanfaatkannya untuk melawan Profesor Lin. Tak lama kemudian, Profesor Lin memindahkan mayat-mayat dari gedung perumahan dan banyak warga yang sangat berterima kasih kepadanya. Di cuaca seperti ini, semua orang tahu mayat yang dibiarkan terlalu lama akan menyebabkan masalah besar. Profesor Lin tersenyum dan mengatakan itu hanyalah tugasnya. Qi juga mengingatkan semua orang untuk waspada terhadap sengatan panas dan datang kepadanya kapan saja jika mereka merasa tidak enak badan. Sementara Profesor Lin sibuk berbicara dengan warga, Chun Sa terus mengawasinya dengan cermat mencari sesuatu yang mencurigakan. Noda yang terlihat sangat mirip darah menarik perhatiannya. Xinxia ingat bahwa tidak lama setelah panas ekstrim dimulai di kehidupan sebelumnya, beberapa daerah telah melihat tim medis mengumpulkan sampel darah dari warga dengan dalih pencegahan epidemi. Segera setelah itu, orang-orang yang kuat dan sehat mulai menghilang tanpa jejak. Benar saja, tidak lama kemudian Profesor Lin memasang pemberitahuan di papan komunitas yang mengatakan bahwa untuk mencegah sengatan panas dan penyebaran penyakit menular terkait, stasiun pemeriksaan kesehatan gratis akan didirikan mulai hari berikutnya. Stasiun itu akan menawarkan pemeriksaan dasar, perawatan luka, dan suplemen nutrisi di garasi parkir nomor 3, dan siapapun yang berpartisipasi juga akan menerima 1 botol air. Tak lama kemudian, Profesor Lin mengikuti sinyal pelacakan dan menemukan kucing liar itu, akhirnya memecahkan misteri data lokasi yang kacau. Qi dengan lembut membelai kucing yang kenyang itu, tetapi ekspresi di wajahnya berubah menjadi sesuatu yang sangat meresahkan saat dia bergumam pelan. Jadi, aku sudah ketahuan. Tersembunyi di balik bayang-bayang, Chun Sa melihat semuanya dalam diam dan mengonfirmasi sepenuhnya bahwa Profesor Lin adalah orang yang selama ini melacaknya. Keesokan harinya, cukup banyak warga pergi ke garasi parkir nomor 3 untuk pemeriksaan kesehatan. Namun bagi sebagian besar dari mereka, pengobatan bukanlah poin utamanya. Daya tarik sebenarnya adalah sebotol air itu. Dibandingkan dengan matahari yang kejam di luar, garasi bawah tanah memang terasa jauh lebih sejuk. Setelah cukup banyak orang berkumpul, Profesor Lin meminta mereka berbaris secara teratur dan menunggu giliran. Bersembunyi di kegelapan, Chun Sa tidak menyadari ada yang salah pada awalnya. Hal itu berubah saat Profesor Lin mulai mengambil darah dari para warga yang datang untuk pemeriksaan. Meskipun Profesor Lin mengatakan itu hanya pemeriksaan rutin, Xinxia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan tim medis dari kehidupan sebelumnya. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Profesor Lin? Tepat saat itu, seseorang tiba-tiba berteriak, "Profesor Lin!" dan berlari keluar dari kerumunan dengan panik. "Luka saudaraku terinfeksi. Tolong selamatkan dia." Mendengar itu, Profesor Lin dengan tenang mengeluarkan sebuah botol kecil. Ini adalah pemuat spektrum luas yang baru. Ini mempercepat penyembuhan luka dan melawan infeksi. Dengan itu, dia menyuntikkan obat tersebut langsung ke luka Abu yang terinfeksi dan menyuruhnya beristirahat selama beberapa hari ke depan, mengatakan lukanya akan segera sembuh. Abu masih tampak mengerikan, tetapi urat samar mulai menonjol di pelipisnya. Karena jaraknya, Chun Sa tidak menyadarinya, tetapi dia tahu Profesor Lin pasti sedang mengamati sesuatu. Jadi Xinxia memilih untuk mengikuti Abu dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Benar saja, tidak lama setelah pergi, Abu tiba-tiba berlutut seolah-olah setiap tulang di tubuhnya sedang dibakar hidup-hidup. Di saat yang sama, pembuluh darah merah dengan cepat menyebar di lengannya. Kemudian, seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya sepenuhnya, gelombang energi yang mengerikan mulai bangkit dari tubuhnya. Rekannya di samping terkejut oleh perubahan mendadak itu dan bertanya dengan suara gemetar apa yang salah. Namun sebelum dia bisa selesai, Abu mencengkeram lehernya. "Apakah kau sudah gila? Lepaskan, aku bosmu, Jin Chong." Namun Abu sudah dipenuhi pembuluh darah merah, jelas tertelan bulat-bulat oleh emosi negatif. "Bos, saat kau mendorongku keluar untuk menerima tebasan demi dirimu, mengapa kau tidak ingat bahwa kau adalah bosku saat itu?" Dengan itu, dia menghempaskan Jin Chong ke tanah tanpa belas kasihan sedikit pun. Namun tepat saat itu, Abu tiba-tiba merasakan jejak bahaya. Xinxia perlahan melangkah keluar dari bayang-bayang, mengenakan seragam Jiao Hai. Abu yang bermutasi melihatnya segera menyerang Qin Xiao seperti binatang buas yang mengamuk. Apa yang mengejutkan Qin Xiao adalah dia sebenarnya butuh fokus untuk menanganinya. Kecepatan dan kekuatan Abu keduanya telah meningkat lebih dari 3 kali lipat, tetapi sendi-sendinya kaku dan hampir semua serangannya datang dalam garis lurus. Setiap tanda memberitahu Xinxia bahwa ini bukan reaksi obat yang normal.
Abu menerjang Chun Sa sekali lagi. Sekarang Xia sudah mempelajari semua yang dia butuhkan darinya, jadi tidak ada alasan untuk membiarkannya tetap hidup lebih lama lagi. Chun Sa segera melapisi telapak tangannya dengan pemutusan ruang N memenggal kepala Abu dengan bersih dalam satu serangan halus. Kepala Abu menghantam tanah dengan suara keras, N di sudut matanya, setetes air mata kelegaan diam-diam mengalir bebas. Tidak lama setelah Chun Sa pergi, suara langkah kaki yang tajam bergema di jalan. Dengan suara pelan, Profesor Lin bergumam bahwa serum itu jelas mengandung pelacak nanobot, jadi seharusnya tidak ada yang salah. Beberapa saat yang lalu, sinyalnya masih stabil. Namun begitu dia selesai bicara, dia terpaku di tempat. Mutan yang telah dia ciptakan dengan susah payah telah terbunuh. Profesor Lin segera menekan keterkejutannya N dengan tenang, mengeluarkan alat medisnya untuk menganalisis penyebab kematian. Aktivasi berlebihan yang disebabkan oleh serum prototipe T7 memang telah memicu keruntuhan saraf, tetapi itu bukan penyebab langsung kematiannya. Luka fatal Abu, luka fatal Lu Hiang, N bahkan bekas sayatan yang tertinggal di kunci pintu tempo hari semuanya memiliki ciri yang sama. Luka-luka itu sangat bersih. Tidak ada senjata yang terlihat, tidak ada peralatan khusus. Namun sayatan seperti itu telah dibuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Saat dia berbicara, senyum aneh perlahan tersungging di bibir Profesor Lin. Saat pertama kali dia melihat Chun Sa, dia sudah merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. Sepertinya dia benar. Mungkin Chun Sa benar-benar memiliki hal yang selama ini dia cari. Tiba-tiba, suara batuk menarik perhatian Profesor Lin, dan dia segera pergi untuk memeriksa luka Jiang Chong. Sekilas pandang memberitahunya bahwa Jiang Chong terluka parah dan kemungkinan mengalami pendarahan di paru-paru. Namun Jiang Chong nyaris tidak memedulikan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia dengan cemas bertanya tentang Abu N mendesak Profesor Lin untuk memeriksanya terlebih dahulu. Dengan ada penyesalan dalam suaranya, Profesor Lin memberitahunya apa yang telah terjadi pada Abu. Kemudian dia mengeluarkan sketsa wajah Chen Xia N bertanya apakah Jiang Chong mengenalinya, mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Abu mungkin berhubungan dengan pria itu. Ki mendesak lebih jauh, bertanya apakah Jiang Chong tahu kemana Chen Sa pergi. Hanya dengan menemukannya, katanya, mereka bisa mengungkap kebenaran N mencegah lebih banyak orang terluka. Jiang Chong mengaku dia tidak tahu kemana Chen Sa pergi, tetapi dia tahu di mana tempat tinggal Chun Sa N mengatakan dia bisa memberitahunya. Senyum yang nyaris tak terlihat menyentuh bibir Profesor Lin, meskipun suaranya tetap lembut. Ki memberitahu Jom Chong untuk tidak khawatir N mengatakan prioritas sekarang adalah perawatan profesional segera. Ki menjelaskan bahwa laboratoriumnya memiliki peralatan terbaik yang tersedia dan Jian Chong harus pergi ke sana terlebih dahulu untuk pulih. Dipenuhi dengan rasa terima kasih, Jin Chong berterima kasih padanya N mengikutinya ke laboratorium. Di tengah jalan, Jian Chong masih tidak bisa menahan diri. Profesor, saya benar-benar minta maaf merepotkan Anda, tetapi Abu, bagaimana dia bisa berakhir seperti itu? Ki baik-baik saja beberapa saat yang lalu. Tepat setelah dia mendapat suntikan dari Anda, dia baru melangkah 2 langkah sebelum dia. Sebelum dia bisa selesai, Jian Chong tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat kecurigaan diam-diam mulai muncul di dadanya, Profesor Lin menjaga nadanya tetap stabil. Reaksi penolakan ekstrim terhadap serum memang jarang terjadi, tetapi bukan tidak mungkin. Kami akan menjalankan pemeriksaan lengkap dan memastikan Anda menerima perawatan terbaik yang tersedia. Jian Chong berhenti di pintu masuk lab. Masih ragu pada akhirnya, Profesor, bagaimana? Kalau saya pulang saja dan pulih di sana, berikan saja saya beberapa antibiotik. Profesor Lin bertindak seolah-olah dia tidak mendengar sepatah kata pun. Ki menggesek pintu akses N berkata dengan dingin, demi sains N demi dirimu sendiri, tetaplah diam. Dengan itu, dia memberi isyarat kepada staf lab untuk maju N mereka mendorong Jian Chong ke dalam tanpa belas kasihan sedikit pun. Pintu lab yang berat itu terbanting, menutup dengan dentuman keras. N tak lama kemudian, teriakan yang mengerikan mulai bergema dari dalam. Di saat yang sama, Chon Sa sedang berbaring di sofanya, diam-diam memikirkan apa yang sebenarnya dicari Profesor Lin. Kemudian, entah dari mana, intercom video di pintu menyala. Suara Profesor Lin terdengar melalui speaker. Chun Sa, ini Profesor Lin, boleh kita bicara? Ilmuwan gila itu berdiri, tepat di depan pintunya. Jadi, kau benar-benar tinggal di sini. Chun Sa, maaf mengganggumu selarut ini. Setelah mengatakan itu, Profesor Lin perlahan mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah masuk. Berdiri di ruang tamu, Chun Sa menatap matanya. Profesor Lin, muncul selarut ini. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Profesor Lin tampak sangat tenang. Aku dengar kau tinggal di sini, jadi aku pikir aku akan mampir dan menemuimu. Tentu saja, Shinsha tidak percaya alasan itu sedetik pun, tetapi karena pria itu mendatanginya atas kemauannya sendiri, Shinsha tidak keberatan untuk meladeninya. Ki dengan santai menyuruh Profesor Lin untuk duduk. Sambil melihat sekeliling ruangan, Profesor Lin berkata dengan penuh arti, tempat ini tidak biasa. Kaca berinsulasi panas berlapis ganda, sistem sirkulasi air independen. Ini tidak terlihat seperti rumah biasa. Ini lebih terlihat seperti perlindungan kiamat. Mungkinkah kau sudah tahu bencana panas ekstrim ini akan datang? Shanxia menjawab dengan lelucon ringan. Aku membeli paket renovasi saat obral hari jomblo tahun lalu. Kontraktornya bilang ini akan bertahan selama 50 tahun. Aku pikir dia melebih-lebihkan, tapi mungkin orang itu ternyata adalah seorang nabi. Profesor Lin tersenyum. Tipis, menarik. Tapi Shanxia, alasan sebenarnya aku datang malam ini adalah aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Tetanggamu Abu sudah mati, dan Lu Hian juga mati belum lama ini. Aku memeriksa kedua jasad mereka. Dalam kedua kasus, tulang belakang leher terputus seketika, sayatannya sehalus operasi laser. Luka Lu Hian
juga sama, sayatan seperti itu melampaui bilah biasa. Sejujurnya, bahkan senjata militer pun mungkin tidak bisa melakukannya sebersih itu. Mendengar hal tersebut, Chunsa sengaja memasang wajah seseorang yang sedang mendengarkan gosip hangat. Jangan bilang senjata pembunuhnya berasal dari produsen yang sama. Profesor Lin, jika Anda pernah mengetahuinya, Anda harus benar-benar merekomendasikannya kepada saya. Seolah-olah Profesor Lin mengira dia akhirnya akan menangkap basah kegagalan Shin Sa-en, dia segera mendesak. Dan untuk apa sebenarnya kau akan menggunakannya? Shin Sa bahkan tidak berkedip untuk memotong steak. Jelas sekali, di cuaca seperti ini, kulkas tidak stabil dan daging cepat mengeras, jadi pisau yang bagus membuat perbedaan besar. Penyelidikan Profesor Lin menemui jalan buntu. Ekspresi yang tampak keluh seketika melintasi wajahnya. Meski begitu, dia perlahan melanjutkan. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya. Kedua pria itu kemungkinan besar dibunuh oleh orang yang sama, dan siapapun yang melakukannya menggunakan metode yang sangat presisi dan profesional sehingga ini jelas bukan orang biasa. Ekspresi Shenxia seketika berubah dingin. Mungkin mereka hanya kurang beruntung dan berurusan dengan sesuatu yang tidak seharusnya mereka sentuh. Kilatan perhitungan melintas di mata Profesor Lin seolah dia akhirnya menemukan celah. Namun, aku dengar mereka berdua memiliki konflik denganmu. Begitu kata-kata itu terlontar, suhu di dalam ruangan seolah turun hingga titik beku. Chunsa hanya memberikan senyum tipis. Profesor Lin, Anda memiliki imajinasi yang cukup tinggi. Saya hanya orang biasa. Apa yang bisa saya lakukan? Tapi di sisi lain, muncul di tempatku tengah malam dengan kotak medis. Jangan bilang, Anda pikir saya juga akan mati. Lagi pula, saya tidaknya pernah memberitahu Anda di mana saya tinggal. Oh, bagaimana tepatnya Anda menemukan saya? Profesor Lin menjawab dengan menunjukkan sebuah cuplikan rekaman. Kau mengenali pria ini, bukan? Dialah yang memberitahuku kau tinggal di sini. Mata Shun Xiao sedikit menggelap. Jian Chong benar-benar cukup tangguh untuk terus bertahan. Sayang sekali jatuh ke dalam. Tangan rubah tua itu mungkin lebih buruk daripada kematian. Jadi dia bertanya, dan bagaimana keadaannya sekarang? Profesor Lin menjawab dengan suara tenang. Ki sedang beradaptasi dengan perawatan baru. Di bawah panas yang ekstrim, tubuh manusia berevolusi. Ki hanya berkembang lebih cepat daripada kebanyakan orang. Jawaban itu memicu alarm di benak Xiang Ho. Apakah Profesor Lin benar-benar menjalankan eksperimen manusia? Dan yang lebih penting, apa sebenarnya yang telah membawanya ke sini malam ini? Pada saat yang tepat itu, cuplikan rekaman menunjukkan Jian Chong tiba-tiba bermutasi. Ki melepaskan diri dari setiap pengekang medis di tubuhnya, tanda-tanda vitalnya melonjak drastis saat satu nilai berkedip merah. Tingkat mutasi genetik 37%. Kemudian Profesor Lin menyodorkan jarum suntik ke arah Chinsa. Ini adalah penguat imun yang aku kembangkan. Ini melindungi dari berbagai patogen di lingkungan suhu tinggi dan tidak memiliki efek samping. Sambil menatap langsung ke arah Chinsa, Profesor Lin berkata pelan, aku tahu kau tidak biasa. Panas ini akan terus berlanjut. Dunia akan berubah. Tingkat kelangsungan hidup orang normal bahkan tidak akan mencapai 10%. Tetapi beberapa orang akan berevolusi lebih dulu. Shin Xiao memberinya tatapan mengejek. Berevolusi seperti Jian Chong, wajah Profesor Lin tidak berubah. Itu adalah pengorbanan yang diperlukan. Kemajuan ilmiah selalu membutuhkan seseorang untuk menjadi yang pertama. Kau membawa sifat evolusi yang jauh lebih stabil. Kita bisa bekerja sama dan menemukan cara bagi umat manusia untuk beradaptasi dengan dunia baru. Shinsha menjawab dengan ringan. Tidak perlu. Sebagian dari dirinya sebenarnya ingin melihat bagaimana rupa Profesor Lin begitu dia menyadari bahwa dia telah ditolak. Benar saja, wajah Profesor Lin menjadi gelap. Kau tidak perlu menolak begitu cepat. Panas ini akan terus berlanjut. Penyakit menular akan menyebar. Bentuk kehidupan yang bermutasi hanya akan muncul satu demi satu. Bekerjalah dengan koen pengetahuan ini, teknologi ini akan membuatmu bertahan lebih lama. Waktu hampir habis bagi semua orang. Jika kau berubah pikiran, pintu laboratoriumku akan selalu terbuka untukmu. Saat ia berbalik untuk pergi, ekspresi Profesor Lin berubah menjadi sangat buruk. Meski pikirannya tetap dingin dan presisi, stabilitas mental Chun Xiao luar biasa dan kesadaran bertahannya berada pada level yang sama sekali berbeda. Jelas, dia bukan manusia biasa. Dibandingkan dengan data genetik mentah, spesimen hidup jauh lebih berharga. Chun Sa, kau tidak akan bisa lolos dariku. Chun Xiao menunduk menatap jarum suntik yang ditinggalkan Profesor Lin dan hampir tertawa. Dia benar-benar membungkus eksperimen manusia hidup dengan bahasa sains yang mulia. Jika Chen Xiao tidak segera menyingkirkannya, kedamaian tidak akan bertahan lama. Karena Profesor Lin begitu terobsesi mempelajari evolusi, Chun Xiao akan membiarkannya melihat dengan matanya sendiri seperti apa bentuk evolusi yang sebenarnya. Dan mutan yang berdiri di hadapannya adalah mahakarya pertama Profesor Lin. Tanda vital stabil. Level adrenalin telah melewati ambang batas. Proses mutasi selesai. Sinyal kognisi rasional telah turun ke angka 0. Sambil mencengkeram peralatan lab dengan penuh semangat, Profesor Lin bergumam, berhasil. Kebencian, ketakutan, rasa sakit. Mereka benar-benar katalis yang sempurna. Jian Chong, kau telah terlahir kembali. Sekarang, selesaikan misi pertamamu. Bawa Chun Xiao kembali padaku dalam keadaan hidup. Melihat itu, Suruer bertanya dengan bingung. Menggunakan orang hidup untuk menciptakan monster. Apakah ini benar-benar jalan evolusi manusia yang selalu kau bicarakan? Profesor Lin tidak menjawabnya secara langsung. Sebaliknya, ia bertanya dengan tenang, ini adalah pengalaman pertamamu mengikuti eksperimen sejak bergabung dalam program ini. Bagaimana rasanya? Sambil berbicara, ia menyuruhnya untuk menyelesaikan langkah terakhir prosedur tersebut. Suruer jelas menolak. Profesor, ini eksperimen manusia, kau sudah melewati batas etika. Namun, Profesor Lin tetap tenang. Etika, Suruer. Saat kiamat tiba, moralitas menjadi sebuah kemewahan. Pengorbanannya mungkin memberi kesempatan bagi lebih banyak orang untuk bertahan hidup. Setelah mengatakan itu,
itu, ia membuka pintu lab secara pribadi. Jian Chong, pergi sekarang. Bawa Chun Xiao kembali. Sambil menggeram rendah di tenggorokannya, Jian Chong menatap ambang pintu yang terbuka, lalu melesat keluar seperti binatang buas yang akhirnya berhasil mematahkan kandangnya. Tidak butuh waktu lama sebelum ia mencapai lingkungan tempat tinggal Chun Xiao. Tapi saat ia memaksakan dirinya masuk ke dalam, rumah itu benar-benar kosong. Tepat saat itu, Jian Chong mencium aroma yang familiar dan menyentakkan kepalanya. Tidak jauh di belakangnya, Chun Xiao sedang bersandar di bawah pohon yang teduh dan berkata dengan seringai mengejek, "Wah, Jian Chong, jadi ternyata benar kau. Beberapa hari terpisah dan kau berubah menjadi pemandangan yang menarik. Katakan padaku, haruskah aku terus memanggilmu Jiang Chong atau sebaiknya aku mulai memanggilmu Wan Kai?" Jian Chong meraung dan menerjangnya, memaksakan kata-kata keluar dalam serangkaian suara parau. Chun harus mati. Saat kata-kata itu keluar, fluktuasi emosional di sekitarnya melonjak lebih tajam. Efisiensi pemanenan melonjak lebih dari 30%. Menarik. Sambil mundur, Chun Xiao berkata, "Ayo keluar. Mari kita pindah ke tempat dengan ruang yang sedikit lebih luas. Aku tidak ingin bertarung di depan pintuku sendiri. Lupakan soal mengganggu tetangga. Jika kau menghancurkan rumah amanku, kau tidak akan mampu membayarnya." Dengan itu, ia memancing Jian Chong sampai ke garasi parkir bawah tanah. Detik berikutnya, Chun Xiao melesat di depannya dan berkata dengan dingin, "Sekarang, rasakan pemotongan spasialku." Namun yang mengejutkan, serangan itu mendarat dan Jian Chong sama sekali tidak terluka. Chun Xiao benar-benar terkejut. Ia tidak menyangka kulit pria itu mengeras hingga level ini. Sambil menggeretakkan gigi menyebut nama Chun Xiao, Jian Chong jelas mencoba menjebaknya di celah pemulihan setelah serangan dan melumpuhkannya dalam satu gerakan. Sayangnya, Chun Xiao masih memegang keunggulan mutlak dalam hal kecepatan. Saat menghindar, Chun Xiao tidak berhenti mengejeknya. "Jian Chong, kau selalu hanya mengandalkan otot tanpa otak. Sekarang kau bahkan tidak bisa berbicara seperti manusia lagi. Dan serius, penampilan barumu itu jelek sekali." Selera Profesor Lin mengerikan. "Mungkin lain kali aku akan mengenalkanmu pada tukang cukur yang layak." Karena tidak mampu menangkap Chun Xiao, tidak peduli sekeras apapun ia mengejar, Jian Chong hanya dipenuhi dengan kemarahan yang sia-sia. Namun tiba-tiba, ia berhenti mengejar. Amarah di dalam dirinya mulai berlipat ganda setiap detiknya, dan otot-otot yang sudah tambah aneh di punggungnya mulai menggeliat dan bermutasi lebih jauh. Lonceng peringatan segera berbunyi di kepala Chun Xiao. Namun sebelum ia bisa bereaksi sepenuhnya, ia berbalik sejenak dan Jian Chong sudah menghilang. Merasakan ada yang tidak beres, Chun Xiao menyentakkan tubuhnya. Berbalik dan melihat Jian Chong meraung saat ia muncul di belakangnya. Duri-duri tulang tajam masih melesat keluar dari tubuhnya. Chun Xiao seketika beralih ke posisi bertahan dan mundur dengan kecepatan penuh. Meski begitu, salah satu duri masih mengenai titik vital. Di ruang pengawasan, Profesor Lin tertawa terbahak-bahak. Mutasi tahap kedua, lonjakan emosional benar-benar bisa memicu. Mutasi morfologis juga. Suruer, rekam semua datanya. Tapi hati Suruer sudah mulai goyah. Apakah ini benar-benar jalan untuk menyelamatkan umat manusia? Sebelumnya, Chun Xiao hanya bermaksud memprovokasi Jian Chong dan memanen poin emosi. Namun, ia justru mendorong mutasi itu lebih jauh. Jian Chong telah berubah menjadi monster yang tertutup duri tulang, dan duri-duri itu telah membuat Chun Xiao terluka parah. Jian Chong tidak memberinya waktu untuk pulih. Setelah bermutasi, tubuhnya yang kuat menghantam ke depan seperti peluru, dan Chun Xiao secara naluriah mengangkat kedua tangan untuk menangkis. Kekuatan serangan itu jauh melampaui dugaan Chun Xiao. Jantungnya berdegup kencang, dan ia segera menggeser berat badannya, mencoba menyelinap ke samping. Apa yang tidak ia duga adalah bahwa kecepatan reaksi Jian Chong pasca mutasi menjadi secepat ini. Saat Chun Xiao bergerak ke samping, cakar-cakar tajam itu sudah mencabik ke arahnya dengan embusan udara yang dahsyat. Meski begitu, panah sistem masih menunjukkan statistik Jian Chong terus meningkat. Pada saat yang sama, skill Chun Xiao, Spatial Severing, akhirnya hampir mencapai kondisi upgrade. Ia membuka mulutnya lagi dan mengejek Jian Chong, mengatakan ia tampak konyol sekarang, seperti landa raksasa. Seperti yang diduga, Jian Chong yang bermutasi siap meledak karena provokasi sekecil apapun. Dan Chen Xiao tidak punya niat untuk berhenti di situ. Dulu saat kau menagih uang keamanan di distrik lama, setidaknya kau masih punya nyali untuk mengayunkan pipa besi dalam pertarungan. Yang nyata, sekarang kau sudah menerima beberapa suntikan, menumbuhkan segumpal tulang, dan tiba-tiba kau merasa dirimu seseorang. Dokter Lin sialan itu memberitahumu siapa yang harus digigit, dan kau pergi menggigit mereka. Oh, apakah kau ini jika bukan seekor anjing? Menyaksikan poin emosi yang terus tumpah dari Jian Chong tanpa henti, Chun Xiao tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya. Namun ia bukan satu-satunya yang senang. Di mata Profesor Lin, puncak emosi itu baru saja menembus ambang batas dan kepadatan tulang Jian Chong meningkat 5% lagi. Baginya, Chun Xiao benar-benar anugerah dari surga karena membantu mendorong Jian Chong lebih jauh. Sementara Suruer di sisinya masih tidak mengerti mengapa Chun Xiao melakukan semua ini. Tepat saat itu, Jian Chong akhirnya menyelesaikan putaran mutasi lainnya dan setiap duri tulang di tubuhnya berubah menjadi merah darah. Satu demi satu duri melesat liar dari dagingnya. Chun Xiao, bagaimanapun, tetap santai saat ia bergerak dengan presisi yang lincah, menghindari setiap duri mematikan sambil terus memprovokasi Jian Chong dengan kata-katanya. Akhirnya, poin emosi negatif yang ia kumpulkan mencapai ambang batas untuk evolusi skill. Saat Jian Chong memperlihatkan celah, Chun Xiao mengaktifkan Spatial Rift Annihilation. Duri tulang yang ditembakkan Jian Chong seketika ditelan oleh kehambaan hitam yang muncul entah dari mana. Bahkan lengan Jian Chong ikut tersedot ke dalamnya dan terpuntir hingga hancur. Bahkan tubuh yang bermutasi tidak bisa menahan rasa sakit semacam itu, dan Jian Chong pingsan di tempat. Menatapnya, Chun Xiao
mengeluarkan tawa dingin yang meremehkan. Kemudian ia merobek monitor langsung dari tubuh Jian Chong dan berkata dengan dingin ke arah alat itu, "Subjek uji cobamu agak mengecewakan. Lain kali, kirimkan aku seseorang yang benar-benar bisa bertarung." Urat di dahi Profesor Lin segera menonjol. Tapi apa yang memenuhinya bukanlah kemarahan, melainkan rasa lapar murni akan spesimen yang sempurna. "Bagus, sangat bagus, Chun Xiao. Kau benar-benar berbeda." Chun Xiao hanya membalas dengan datar bahwa ia hanya melakukan kebaikan pada Jian Chong dengan memberinya akhir yang layak mengingat mereka pernah bertetangga. Namun saat itu, langkah kaki terdengar dari belakangnya saat orang asing perlahan mendekat sambil bertepuk tangan, berkata, "Mengesankan, benar-benar mengesankan." Pria misterius yang sebelumnya hanya berani menghubungi Chun Xiao melalui pesan rahasia, kini berdiri secara terang-terangan di depannya. Chun Xiao seketika menjadi waspada terhadap kemunculan Chun Sersing yang tiba-tiba, karena jelas pria itu telah menyaksikan seluruh pertarungan dengan Jian Chong dari awal hingga akhir. Seolah merasakan ketegangan di udara, Chun Sersing berbicara lebih dulu. "Pertarungan tadi sangat mengesankan, persis seperti dugaanku. Ini mungkin zaman keputusasaan, tapi ini juga akan menjadi zaman di mana para dewa mulai bangkit." Chun Xiao samar-samar bisa mendengar makna lebih dalam dari kata-kata itu. Namun secara logika, pada saat ini, selain dirinya dan Profesor Lin, tidak ada orang lain yang seharusnya tahu bahwa kekuatan bahkan ada. Ia diam-diam mulai mengumpulkan energi spasial, siap untuk bertarung atau mundur kapan saja. Namun, Chun Sersing tidak memerhatikan gerakan halusnya dan berkata dengan tenang, dengan presisi dan kekuatan, "Destruktif dari kemampuanmu, tidak mungkin kau adalah produk yang belum selesai buatan Lan Kuodong." Mendengar itu, Chun Xiao menjadi lebih waspada dan mulai mencurigai lebih kuat bahwa Chun Sersing mungkin salah satu orang Profesor Lin. Namun hal berikutnya yang dikatakan Chun Sersing menghapus kecurigaan itu karena ia ternyata orang yang sama yang mengirim pesan kepada Chun Xiao sebelumnya dan memperingatkannya untuk menjauh dari Profesor Lin. Saat itu, satu-satunya hal yang masih belum bisa dipahami Chun Xiao adalah bagaimana Chun Sersing mendapatkan nomornya sejak awal. Chun Sersing tertawa kecil dan berkata dengan lugas bahwa di kiamat di mana aturan lama sudah runtuh, melacak nomor telepon hampir tidak ada usahanya. Selain itu, grup Arkiang, ia ikuti memiliki jaringan intelijennya sendiri. "Namaku Chun Sersing dan aku di sini atas nama R untuk mengundangmu bergabung dengan kami. Kami bisa menawarkan bantuan nyata." Tapi bagi Chun Xiao, organisasi yang disebut R itu tidak terlalu penting. Apa yang benar-benar penting adalah fakta bahwa pengguna kekuatan telah mulai muncul lebih awal di kehidupan ini. Meski begitu, Chun Sersing terus berbicara panjang lebar tentang manfaat bergabung dengan ARK sampai Chun Xiao akhirnya mengikuti alurnya dan bertanya, "Jadi, apa sebenarnya ARK itu?" Chun Sersing menjawab dengan tenang, "R adalah organisasi yang didedikasikan untuk menemukan individu yang terbangun. Kami percaya dunia akan mengalami transformasi besar dan hanya elit sejati yang layak menaiki bahtera zaman baru ini. Dan kau jelas memenuhi syarat." "Chun Xiao, aku bisa menawarkan hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh Ling Wong. Kami bisa membuatmu lebih kuat, bukan melalui mutasi aneh, tetapi dengan membiarkanmu menjaga akal sehatmu, mengendalikan kekuatanmu, dan melangkah ke jalan pendakian sejati melampaui kemanusiaan biasa." Saat mendengar itu, Chun Xiao memahaminya. Oh, ternyata begitu. R hanyalah sarang fanatik lainnya. Dunia mungkin telah berubah, tapi ia tetap tipe orang yang tidak percaya pada dewa, iblis, atau doktrin suci apapun. Dan lebih dari segalanya, Chun Xiao benci membiarkan orang lain menentukan jalannya untuknya. Apakah itu orang gila seperti Lin Kuodong atau munafik yang menyebut diri elit seperti Chun Sersing? Ia tidak memilih keduanya. "Aku berjalan di jalanku sendiri dan aku terbiasa berdiri sendiri. Aku tidak butuh siapapun mengajariku cara hidup dan aku jelas tidak perlu bergabung dengan kelompok seni apapun." Alih-alih marah karena penolakan itu, Chun Sersing tampak semakin mengagumi Chun Xiao. Ia berhenti mencoba membujuknya dan hanya berbalik untuk pergi, menawarkan satu pengingat terakhir. Di dunia yang berada di ambang keruntuhan, pertumbuhan liar mungkin membuat seseorang tetap hidup untuk sementara, tapi tidak selamanya. Hari di mana kau menyadari bahwa kekuatan satu orang ada batasnya, pintu arah akan tetap terbuka untukmu. Dengan itu, sosok Chun Sersing perlahan memudar. Mengamati jejak yang ditinggalkannya, Chun Xiao berpikir dalam hati bahwa itu semua bukan urusan Chun Sersing. Tetap saja, itu menarik. Pria itu tampak stabil secara emosional, namun ia tetap menyimpan cukup banyak emosi negatif. Mengenai apa yang disebut batas yang dibicarakan Chun Sersing, Chun Xiao akan membuktikan dengan tindakannya sendiri bahwa itu bukanlah tembok terakhir sama sekali. Itu hanyalah garis awal di bawah kakinya. Tapi sebelum itu, sudah waktunya untuk mengakhiri lelucon dengan Profesor Lin ini. Untuk mengakhiri kekacauan itu, Chun Xiao secara pribadi menerobos ke laboratorium Profesor Lin. Dan di sana ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Ini adalah visi Lin Kuodong tentang kemajuan ilmiah. Menjijikan sampai ke inti. Saat Chun Xiao masih berpikir, Profesor Lin perlahan masuk ke pandangan. Ia sama sekali tidak terkejut melihat Chun Xiao di sini. Di matanya, spesimen sempurna seperti Chun Xiao tidak akan pernah bisa puas dengan kehidupan biasa. Jadi, Jian Chong benar-benar kalah. Namun, jika ia berhasil membawamu ke sini, maka setidaknya kematiannya ada gunanya. Apa itu? Apakah kau akhirnya mengambil keputusan, siap mengabdikan dirimu untuk evolusi besar umat manusia? Mengenai Chun Sersing dan bahtera yang disebutnya itu, mereka tidak lebih dari orang munafik yang
yang dibalut jubah suci. Dengarkan baik-baik, Chun Xiao. Setiap langkah kemajuan manusia telah dibangun di atas mayat dan sungai. Darah, kemampuanmu adalah harta karun dari surga. Itu tidak boleh disia-siakan untuk urusan remeh orang biasa. Profesor Lin terus mengoceh, sama sekali tidak menyadari rasa jijik yang terbuka di wajah Chun Xiao. Hanya ketika ia merasa sudah cukup mendengar, Chun Xiao memotong dengan dingin. Sudah selesai bicaranya? Apa urusannya kemajuan umat manusia denganku? Aku tidak cukup peduli untuk memedulikan omong kosongmu sebelumnya. Tapi kau seharusnya tidak mengganggu ketenanganku. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Chun Xiao diam-diam mengaktifkan kemampuan spasialnya dan menyerang Profesor Lin tanpa ragu. Jadi, aku harus menghapusmu. Namun, Profesor Lin dengan tenang menekan tombol. Chun Xiao, kau benar-benar terlalu muda. Jika aku membiarkanmu masuk ke sini, tentu saja aku sudah punya cara untuk menahanmu. Setelah pertarunganmu dengan Jian Chong, seberapa banyak kekuatan yang tersisa padamu? Mengapa tidak berperilaku baik dan tetap bersamaku? Itu akan menyelamatkanmu dari banyak rasa sakit. Chun Xiao menjawab dengan satu kata dingin. Tidak. Mendengar itu, Profesor Lin segera menekan tombol lagi. Kalau begitu, hanya ada satu akhir yang tersisa untukmu. Saat ia selesai berbicara, wadah kaca di seluruh laboratorium meledak. Chun Xiao dengan cepat mengangkat lengan untuk melindungi diri. Saat ia memaksakan matanya terbuka lagi, ia melihat sekumpulan manusia bermutasi meraung saat mereka menerjangnya. Pada level Chun Xiao saat ini, ia tidak takut dengan mutan yang dikembangkan Profesor Lin. Masalahnya adalah jumlah mereka dan cara pola serangan mereka yang tumpang tindih secara kacau. Tak lama kemudian, satu kesalahan menghindar sudah cukup untuk membuat lengan kanannya menerima hantaman keras. Melihat itu, Profesor Lin tertawa penuh kemenangan. Tetaplah di sini, Chun Xiao. Aku akan membuatmu jauh lebih kuat. Chun Xiao hanya mencibir. Kau pikir beberapa orang aneh tanpa otak cukup untuk menahanku? Saat melawan mereka, aku sudah memahami pola serangan mereka. Statistik fisik mereka memang kuat, tapi gerakan mereka kaku. Fleksibilitas mereka mengerikan. Tidak butuh waktu lama sebelum Chun Xiao menemukan celah dan memusnahkan seluruh kelompok dengan satu serangan spatial annihilation. Kupikir kau punya sesuatu yang lebih mengesankan dari ini. Kau benar-benar berpikir 3 monster akan cukup untuk menahanku? Profesor Lin, kaulah yang naif karena telah hidup 40 atau 50 tahun tanpa hasil. Saat ia berbicara, Chun Xiao melangkah menuju Profesor Lin dengan niat membunuh yang meluap darinya. Melihat ketakutan di wajah pria itu, ia tidak ragu sedikitpun. Satu tebasan spasial merobek lurus tenggorokan Profesor Lin. Sambil mencengkeram lehernya, Profesor Lin memaksakan suara parau. Chun Xiao, kau benar-benar mengesankan. Tapi semua data tentang serum mutasi telah dikirimkan. Benih-benihnya telah ditanam. Dunia ini hanya akan menjadi lebih menarik. Kata-kata itu melekat di pikiran Chun Xiao. Tapi dalam kondisinya saat ini, kembali ke tempat perlindungan untuk perawatan adalah prioritas utama. Tepat saat itu, asisten Profesor Lin, Suruer, tiba-tiba memanggilnya. Jika kau mencoba berjalan kembali seperti itu, kau tidak akan sampai di rumah. Tenanglah, aku di sini bukan untuk menyakitimu. Saat ia mengatakan itu, ia melangkah lebih dekat, membawa cairan pemulih. Mengatakan itu bisa menghentikan pendarahan dengan cepat dan menstabilkan cederanya. Chun Xiao baru saja membunuh profesor yang sangat ia kagumi. Namun, Suruer tidak hanya tidak berniat membalaskan dendamnya, ia bahkan menyerahkan semua persediaan penelitian yang ditinggalkannya. Ternyata, sejak ia mengetahui gurunya telah melakukan eksperimen manusia, rasa bersalah terus menghantuinya. Menyerahkan persediaan itu adalah satu-satunya cara baginya untuk meringankan beban itu, meskipun sedikit. Meski begitu, Chun Xiao tetap waspada terhadapnya. Ia bahkan tidak berani menggunakan perawatan yang ia tawarkan segera. Bagaimanapun, ia baru saja membunuh pria yang dulu ia puja. Suruer jelas sudah menduga respons itu. Masuk akal jika kau tidak percaya padaku. Tapi ada barang-barang di sini yang mungkin kau butuhkan. Jika kau masih punya kekuatan, ikutlah denganku. Sangat mencurigakan. Chun Xiao mengikutinya ke ruang penyimpanan yang dipenuhi obat-obatan langka yang tidak akan pernah bisa ditemukan di luar. Guruku tahu panasnya tidak akan hilang. Semua ini ditimbun untuk dirinya sendiri. Ia suka berbicara tentang mengorbankan dirinya demi sains, tapi kebenarannya adalah ia lebih takut mati daripada siapapun dan ia tidak membutuhkan barang-barang ini lagi. Dan aku juga pergi. Ambil apapun yang kau butuhkan. Anggap ini permintaan maafku sebagai gantinya. Aku melamar menjadi mahasiswa pasca sarjananya karena dulu ia adalah tipe ilmuwan yang benar-benar kuhormati. Baru belakangan ini aku tahu ia telah melakukan eksperimen manusia. Aku mungkin tidak berpartisipasi secara langsung, tapi aku tetap menjadi kaki tangannya. Aku akan pergi ke utara ke lembaga penelitian lain untuk terus melakukan pekerjaan yang seharusnya kulakukan. Jika aku tetap hidup, aku ingin menciptakan obat nyata suatu hari nanti, bukan racun yang mengubah orang menjadi monster. Chun Xiao menyaksikan Suruer pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah hidup di dunia ini sekali sebelumnya, ia tidak punya keinginan tersisa untuk mengurai ikatan moral siapapun. Satu-satunya hal yang ia inginkan adalah hidup dengan nyaman di kiamat ini. Setelah menjarah tempat itu dari setiap persediaan berguna yang ditinggalkan Profesor Lin, Chun Xiao membakar seluruh fasilitas tersebut. Sementara itu, gelombang panas global terus memburuk. Suhu luar rata-rata sudah melonjak hingga 58 derajat C. Biro Meteorologi Global mengeluarkan peringatan panas level merah lagi. Permafrost telah benar-benar mencair. Sejumlah besar metana dilepaskan dan para ahli memperingatkan bahwa efek rumah kaca telah memasuki spiral kematian yang tidak dapat diubah. Setelah melihat itu, Chun Xiao mematikan layar. Dunia luar hanya akan menjadi lebih keras. Persediaan masih cukup untuk saat ini, tapi poin emosi negatifnya berjalan sangat rendah. Untungnya, air sekarang telah menjadi mata uang nyata yang sulit didapat, yang berarti ini adalah waktu yang tepat untuk memungut sedikit pajak emosional. Jadi, Chun Xiao segera menghubungi MU Song. Keduanya dengan cepat mengatur untuk bertemu dengan
pembeli di lokasi tersembunyi. Tidak butuh waktu lama sebelum sesosok sosok datang terburu-buru. Pembeli ini tampak seperti tipe yang kejam, dan ia tidak membuang waktu menunjukkan apa yang dibawanya. Chun Xiao meliriknya dan berkata datar, dalam keadaan normal, ini akan bernilai 2 botol. Tapi apakah aku terlihat seperti tipe orang yang berurusan dengan keadilan? Hari ini, kau mendapatkan 1. Detik kata-kata itu mendarat, kemarahan pria itu meledak. Melihat itu, Chun Xiao menekan lebih keras lagi. Sudah marah, maka harganya baru saja berubah lagi. Masih 1 botol. Tapi pertama, kau katakan ini, saudara Xiao, kau sangat suci. Pria itu menolak mengatakannya untuk waktu yang lama. Hanya setelah Chun Xiao memperingatkannya bahwa menunggu lebih lama lagi akan membuat harganya jauh lebih buruk, ia akhirnya mengertakkan gigi dan memuntahkan kata-kata itu. Chun Xiao mengangguk puas. Anak baik, lain kali bawa lebih banyak. Mungkin saat itulah aku akan membiarkanmu menukar lebih dari setengah botol. Dalam perjalanan pulang dari transaksi, Chun Xiao bertemu Pak Tua Wong. Pak Wong, mengapa kau masih di luar? Selarut ini alih-alih beristirahat, saat itulah ia mengetahui bahwa Bibi Luyun dari kompleks sebelah membesarkan cucunya sendirian dan bocah itu mengalami sengatan panas. Dengan pemadaman air dan listrik yang terus-menerus, ia tidak bisa mengatasinya sendiri. Jadi, Pak Tua Wong membawakannya air. Chun Xiao memperingatkannya bahwa di saat-saat seperti ini, air menjadi lebih berharga dari hari ke hari, dan menjaga dirinya sendiri harus didahulukan. Tapi Pak Tua Wong jelas tidak memasukkannya ke dalam hati. Ia hanya menghela napas dan berkata, aku tahu maksudmu, tapi aku sudah cukup tua dan aku hanya tidak tahan melihat anak kecil menderita. Dengan itu, ia mengantarkan botol air ke rumah Luyan dan berulang kali mendesaknya untuk memastikan bocah itu meminumnya segera. Namun saat ia pergi, Luyan mulai mengutuk dalam hatinya. Bajingan tua itu, butuh waktu lama dan hanya membawa 1 botol. Memalukan. Besok aku akan menangis sedikit lebih keras dan mungkin aku bisa menipu 1 botol lagi darinya. Apa yang membuatnya lebih dingin adalah bahwa ia tidak menginginkan air itu untuk menyelamatkan cucunya sama sekali. Ia berjalan mendekat dan dengan lembut menutup pintu yang tertutup rapat. Seorang pria dengan jas lab putih keluar hampir seketika. Luyan langsung beralih ke ekspresi yang patuh dan penurut dan berkata dengan lembut, Tuan Xiao, ini adalah persembahan hari ini.